Sana puluhan peluh terbang bersama teriak dan takbir. Semua menjadi saksi atas kontak keberanianmu. Kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Ketika Yahudi membantaimu, merah berkesimpah di tanah airmu, mewangi harum kerenan darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid dalam cintanya. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid dalam cintanya. Wahdah Islamiyah pertama kali didirikan pada tanggal 18 Juni 1988 dengan nama Yayasan Fathul Mu'in atau YFM untuk menghindari kesan kultus individu terhadap Kiai Haji Fathul Mu'in Daeng-Magading, seorang ulama karismatik Sulsel yang di masa hidupnya menjadi pembina para pendiri YFM. Dan agar dapat menjadi lembaga persatuan umat, maka pada tanggal 19 Februari 1998, nama YFM berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah atau YWI yang berarti Persatuan Islam. Sehubungan dengan adanya rencana untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam, YWI menambah sebuah kata dalam identitasnya menjadi Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah atau YPWI yang dimaksudkan agar dapat juga menaungi lembaga-lembaga pendidikan tingginya. Perkembangan dakwah Wahdah Islamiyah yang sangat pesat dirasa tidak memungkinkan lagi lembaga Islam ini untuk bergerak dalam bentuk yayasan. Maka dalam musyawarah YPWI kedua tanggal 1 Safar 1422 Hijriah bertepatan dengan 14 April 2002 Miladiah disepakati mendirikan organisasi kemasyarakatan atau Ormas dengan nama yang sama, yaitu Wahdah Islamiyah. Terik matahari, tak lunturkan azammu. Wahdah Islamiyah mempersembahkan Tabligh Akbar dan Tebar Dai Nusantara tahun 2024 yang akan dipandu oleh Master of Ceremony Satrio Herlambang. Terik matahari, tak surutkan langkahmu. Deru hujan badai, tak lunturkan azammu. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pemimpin umum Wahdah Islamiyah sekaligus narasumber kegiatan, yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar, yang kami hormati narasumber kedua Muballigh Nasional Ustadz Dr. Haji Das'at Latif SSOS MSI PhD, yang kami hormati Ketua Dewan Syuro Wahdah Islamiyah beserta seluruh jajarannya, Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah beserta seluruh jajarannya, Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah beserta seluruh jajarannya, Ketua Muslimah Wahdah Pusat beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua-Ketua DPW Wahdah Islamiyah se-Indonesia, Ketua-Ketua Muslimah Wahdah Wilayah se-Indonesia, yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Daerah Wahdah Islamiyah se-Indonesia, Ketua-Ketua Muslimah Wahdah Daerah se-Indonesia,
asatizah wal ustazat, ikhwan dan akhwat, dan pemirsa dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Selamat datang dalam acara Tablik Akbar dan pelepasan Dai Wahda Islamiyah tahun 2024. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas kehadirat rahmat, atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga di momen peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-79, Nusantara Baru Indonesia Maju, bertempat di Wisma Negara Kota Makassar, kita hadir bersama menjadi saksi sejarah dalam acara Tablik Akbar dan pelepasan Dai Wahda Islamiyah tahun 2024 dengan tema Tebar Dai Nusantara untuk Indonesia Maju yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah pada hari ini Sabtu 17 Agustus 2024 bersama narasumber kegiatan pemimpin umum Wahda Islamiyah Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA dan Mubalik Nasional Ustadz Dr. Haji Dasat Latif SOS SAG MSI PhD. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, di tahun ini Wahda Islamiyah akan melepaskan Dai dan Daiyah sebanyak 404 orang. Dan kegiatan ini disponsori oleh Wahda Inspirasi Zakat, Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah, Ikatan Pengusaha Wahda Islamiyah, Wahda Islamiyah Printing, Apotik Wahda, Mitra Berkah Farmasi, Malika Bakery, Wahda Islamiyah Free, Wahda Water, Coto Abah, Fatin Kredit, Rumah Jahit Ahwat Makassar, Optik Mahardika, Laziz Catering, Bin Daud, Triple K, Kambing Guling Makassar, Selebes Digital, Umnas Syar'i, Roti Hafiza, Dapur Stiba Makassar, Abhata Fashion, Gabba Donat, Catering Cimangi, Butik Sibga, dan Koperasi Muslimah Madani Bersatu. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, dengan senantiasa memohon rahmat Allah Azza wa Jal, inilah Tablik Akbar dan pelepasan Dai Wahda Islamiyah tahun 2024 dengan tema Tebar Dai Nusantara untuk Indonesia Maju. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia dan pemirsa dimanapun Anda berada, untuk menambah keberkahan dalam acara ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Al-Ah Musyirul Haq SH, wisudawan terbaik Stiba Makassar tahun 2024, salah satu Dai Wahda Islamiyah yang akan diutus tahun ini, dan akan membacakan Quran Surat Fusilat ayat 30 sampai 36. Kepada beliau disilahkan. Terik matahari tak surutkan langkahmu, deru hujan badai tak lunturkan azammu. الله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terik matahari tak surutkan langkahmu, deru hujan badai tak lunturkan azammu. Dan tiada doa seindah firman-firman Allah. Kepada Allah kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, kami menghimbau kepada seluruh hadirin untuk dapat mengisi tempat-tempat yang kosong. Di bagian tengah masih kosong, sementara peserta yang lain baru hadir, sudah memadati area pintu masuk. Mohon kerjasamanya untuk memenuhi dulu. Yang tengah, silakan yang di pintu merapat ke tengah. Yang di belakang agak maju-maju ya. Maju-maju ke depan dulu. Kasih kesempatan untuk teman-teman kita yang baru datang. Hadirin yang sama berbahagia dan pemirsa dimanapun Anda berada, hampir setiap tahun Wahda Islamiyah mengutus para dai ke berbagai wilayah di tanah air hingga ke pelosok negeri tercinta. Lalu seperti apa kiprah mereka di tengah-tengah masyarakat?
Jilbab yang dianggap membatasi perempuan muslim untuk berkiprah lebih bangga. Ya, kita berduka dengan moralitas bangsa yang kian jauh barat. Bersiap untuk menunjukkan dedikasinya pada bangsa Indonesia. Siap menjadi dai-da'iyah, mereka yang optimis pada solusi atas erosi moral generasi bangsa. Mereka yang terus berjuang, berbakti kepada negara. Mereka yang terus setia tanpa pamrih mendidik generasi. Nilai-nilai agama yang digenggam kuat, landasan syariat yang dipeluk erat akan terus menjadi obor dakwah yang menemani perjalanan sang dai. Mengukir kegemilangan bangsa Indonesia di usia 79 tahun bersama spirit membangun negeri, Wahda Islamiyah akan terus hadir menyejukkan hati dan jiwa rakyat Indonesia bersama bahtera dakwah dai dan daya Nusantara. Sejuta cerita kami persembahkan untuk Pertiwi sebagai komitmen menjaga nilai-nilai ilahi dan sunnah Nabi. Doakan kami yang terus berjuang menunjukkan dedikasi terbaik untuk umat dan bangsa. Inilah sejuta dai untuk Nusantara. Dalam musyawarah bersama, takkan ada luka, dendam dan angkara. Bakti dan setia kami hadir di sini dengan membawa misi perjuangan Islam yang hakiki. Terkadang ku jatuh dan ku bangkit lagi dan kembali mengejar cita, mewujudkan cita-cita bangsa, hadirkan semangat yang tajam, mewujudkan mimpi Indonesia, berjuang bersama Islam. Dari Sabang hingga Merauke, dari Myanmar hingga Pulau Rote, kami hadir membawa cita-cita demi wujudkan Indonesia jaya. Tekad kami takkan menyerah, bukan pula semangat semata. Hadir kami untuk tunjukkan pada dunia bakti dan setia untuk Indonesia. Hadirkan jiwa, semangat dan rasa dalam musyawarah bersama. Takkan ada luka, dendam dan angkara. Bakti dan setia kami hadir di sini dengan membawa misi perjuangan Islam yang hakiki. Terkadang ku jatuh dan ku bangkit lagi dan kembali mengejar cita, mewujudkan cita-cita bangsa, hadirkan semangat yang tajam, mewujudkan mimpi Indonesia, berjuang bersama Islam. Hadirin undangan yang sama berbahagia dan para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya sambutan Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah sekaligus membuka acara tablik akbar dan pelepasan Dai Wahda Islamiyah 2024 secara resmi. Olehnya kepada Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Rahmat Abdurrahman LCMA dengan hormat disilahkan. Terik matahari tak surutkan langkahmu, deru hujan badai tak lunturkan azammu.
Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya berharap peserta tablik akbar bisa lebih maju ke depan, khususnya peserta laki-laki. Ya, namanya siapa dari apa? Pernah hadir di kita. Silahkan para peserta maju ke depan, biar lebih rapat saja. Masih banyak yang belum mendapatkan tempat di luar. Muslimah juga diperhatikan ya, supaya yang berada di luar bisa masuk ke ruangan gedung Wisma Negara ini. Minta maaf, silahkan lebih maju ke depan. Ya, masih banyak peserta yang ada di luar dan belum masuk ke ruangan gedung. Mohon maaf, silakan yang sudah di ruangan silakan langsung duduk saja biar yang di luar belum mendapatkan tempat bisa masuk dan bergabung duduk bersama dengan kita di dalam ruangan. Masuk ke dalam saja. Bapak-bapak masuk ke dalam sini, ini masih bisa ini di seberang sini. Kawan-kawan panitia tolong diarahin masuk ke dalam dulu ya. Biar tidak tumpuk di ini di pintu masuk. Teman-teman panitia, silahkan diarahkan dulu masuk peserta ke dalam biar tidak numpuk di pintu masuk. Sudah? Kawan-kawan panitia tolong diarahin masuk ke sini dulu pesertanya. Ini masih agak renggang di sini, yang di bagian sini. Pilih Wali Kota Makassar yang kami muliakan. Ketemu lagi Pak di acara Mukernas kemarin ya. Insya Allah tahun ini Mukernas lagi kita. Mudah-mudahan ini pihak Pemkot terus bekerja sama. Ketua Dewan Pengawas Keuangan yang saya hormati, seluruh Ketua Dewan Pengurus Pusat yang hadir bersama offline di tempat ini, Sekretaris Jenderal DPP, seluruh Sekretaris, Wakil Sekretaris Jenderal, Ketua Muslimah Wahda Islamiyah Pusat, beserta Wakil-Wakil Ketua dan seluruh pengurus harian Dewan Pengurus Pusat dan Muslimah Wahda Islamiyah Pusat, Bapak Haji Zulkifli Zain, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tamu-tamu undangan,
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan secara khusus spesial saya menyapa seluruh dai-daiyah yang akan diutus mulai hari ini ke tempat tugas masing-masing. Saudara-saudari alumni Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, alumni akhir tahun 2024 ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ada yang berbeda pelaksanaan tabligh akbar yang dirangkai dengan pelepasan dai tahun 2024 ini. Tempat pelaksanaan kegiatan kita di Wisma Negara. Wisma Negara, kawasan Center Point of Indonesia. Bertepatan dengan hari peringatan kemerdekaan bangsa kita. Baru saja kita mengikuti sejak pagi tadi detik-detik peringatan proklamasi upacara peringatan kemerdekaan negara kita yang tercinta. Di dua tempat, ibu kota negara, Provinsi Kalimantan Timur, dan di Istana Negara, daerah khusus Jakarta. Dan kita melaksanakan tabligh akbar di Wisma Negara. Bukan di Istana Negara. Di Wisma Negara yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, siang hari juga menjadi hal yang berbeda. Beradu, tanda petik, dengan panasnya kota Makassar. Panasnya kota Makassar, apalagi di tepi laut. Maka ujiannya memang betul-betul berat. Tetapi ujian yang kita alami sekarang ini tidak lebih berat daripada yang dialami oleh anak-anak kita dan masyarakat di kota Gaza. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berada di dalam ruangan meskipun merasakan gerah dan panas, tetapi kita tidak mendengar desingan peluru, tidak mendengar dentuman bom, dan tidak diliputi oleh rasa takut. Kita duduk bersama-sama. Begitu ya, muslimah ya. Ibu-ibu muslimah, jangan bikin sambutan juga di sebelah. Atau suara panitia itu. Kondisi yang kita alami tidak lebih berat daripada yang dialami oleh saudara-saudara kita, umat Islam, khususnya kaum mustad'afin di kota Gaza. Dan dengan semangat perjuangan itulah, dengan semangat perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan sempurna oleh masyarakat kota Gaza dan Palestina secara umum, kita juga berkumpul di sini dan memberikan amanah kepada dai-dai muda kita ke seluruh pelosok tanah air. Sebagai didasari oleh semangat perjuangan itu, seperti semangat perjuangan kemerdekaan kita dulu, lepas dari penjajahan Belanda dan bangsa Jepang. Kita titipkan amanah itu, semangat itu kepada seluruh dai-dai yang diutus ke seluruh tanah air, ke pelosok Nusantara. Sebagai bagian dari partisipasi dan peran Wahdah Islamiyah. Sebagai partisipasi dan peran Wahdah Islamiyah kepada bangsa dan negara tercinta ini. Hari ini 79 tahun peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengangkat tema Indonesia Maju. Maka tema itu pula lah yang kita pakai pada tabligh akbar kali ini, dirangkaikan dengan Tebar Dai Nusantara.
tebar dai Nusantara untuk Indonesia maju. Bersama-sama kita akan wujudkan untuk sampai kepada tujuan bangsa kita dai ke seluruh pelosok Nusantara. Maka saya koreksi lebih dulu. Bukan hampir setiap tahun, bahkan setiap tahun. Setiap tahun Wahda Islamiyah menjalankan peran itu, berpartisipasi dan memberikan kontribusi aktif. Sebab Wahda Islamiyah memahami bahwa persoalan bangsa ini tidak mungkin dipikul sendirian oleh pemerintah. Tidak ada satu pemerintahan pun yang bisa menyelesaikan semua persoalan bangsa, apalagi pendidikan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama yang mereka emban atau yang mereka miliki dan mereka pegang. 280 juta bangsa Indonesia, penduduk Republik Indonesia, tersebar dari Pulau Sabang sampai ke Merauke sana di Papua Selatan. Wilayah yang begitu luas, jumlah yang begitu banyak. Maka setiap anak bangsa wajib untuk berpartisipasi bersama, memberikan yang terbaik kepada bangsa ini, kepada negara ini. Dan Wahda Islamiyah menyadari hal itu. Wahda Islamiyah adalah himpunan dan kumpulan dari orang-orang yang memiliki kesadaran itu. Diwujudkan dalam visi dan misi Wahda Islamiyah yang disampaikan lewat program dan kegiatan-kegiatan positif untuk bangsa dan negara ini. Itulah salah satunya yang kita hadiri pada hari ini sebagai simbol dai-dai Wahda Islamiyah tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Tugas mereka adalah mencerdaskan anak bangsa, meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai agama, mengajarkan Al-Quran sebagai dasar dari pemahaman agama, mengajarkan sunnah Rasulullah SAW, sekaligus menjadi teladan, sekaligus menjadi teladan yang baik. Mudah-mudahan di tempat mereka bertugas 360 orang dai-daiyah yang akan kita utus bersama pada hari ini dengan durasi tugas 1 hingga 2 tahun di tempat tugas hingga mereka selesai dari amanah dan tugas itu, mereka bisa beradaptasi bersama dengan masyarakat setelah menimba ilmu pengetahuan. Menimba ilmu pengetahuan teoritis di kampus, di kelas, di sekolah-sekolah mereka. Saatnya untuk mereka berkiprah. Saatnya untuk mereka menjalankan peran itu. Adaptasi, bertemu dengan masyarakat, bersama-sama untuk menjadi orang-orang baik. Peran dan tanggung jawab itulah yang disadari oleh Wahda Islamiyah, dan partisipasi itu pula lah yang setiap tahun dijalankan oleh organisasi ini. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang sama berbahagia. Maka ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir bersama di acara tablik akbar hari ini. Dan khusus kepada pemerintah Kota Makassar. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan pemerintah pusat Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih telah memberikan fasilitas yang baik kepada Wahda Islamiyah. Telah bekerja sama dengan Wahda Islamiyah dalam semua program dan kegiatan-kegiatan ini. Harapan kami di lembaga ini adalah kerjasama itu dilanjutkan dan ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih semua atas kehadirannya di tempat ini, dan kita pun akan mendengarkan materi tablik akbar yang akan disampaikan oleh 2 ustadz kita. Mudah-mudahan menjadi penambah ilmu pengetahuan dan semangat kita untuk menjadi muslim sejati dan bersama-sama menebarkan kebaikan kepada seluruh umat dan bangsa kita ini. Penutup, saya mohon maaf mewakili seluruh kawan-kawan panitia yang bertugas, mengucapkan maaf sebesar-besarnya, dan semoga Bapak Ibu menerima permohonan maaf kami apabila dalam acara ini, dan saya yakin ada kekurangan dalam acara ini, tempat yang tidak mencukupi, masih banyak teman-teman yang berdiri di luar yang masih bisa masuk, silahkan merapat
ke dalam dulu. Kawan-kawan yang di daerah sini, di tengah, silahkan merapat dulu. Silahkan merapat ke bagian kiri. Terik matahari tak suruh langkahmu, deru hujan badai tak lunturkan azammu. Bapak Ibu hadirin dan para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya pembacaan surat keputusan penempatan Dai Wahda Islamiyah tahun 2024 oleh Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah Al-Ustadz Sobarudin Syamsir. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Terik matahari tak surutkan langkahmu, deru hujan badai tak lunturkan azammu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, izinkan kami membacakan surat keputusan Ketua Umum DPP Wahda Islamiyah tentang penempatan Dai dan Daiyah Wahda Islamiyah tahun 2024 Miladiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah nomor D-1/02/1446 tentang penempatan Dai dan Daiyah Wahda Islamiyah alumni Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Stiba Makassar angkatan ke-19 tahun 1446 2024 Miladiyah. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan penempatan Dai dan Daiyah Wahda Islamiyah alumni Stiba Makassar angkatan ke-19 tahun 1446 Hijriah 2024 Miladiyah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 11 Safar 1446 Hijriah 16 Agustus 2024 Miladiyah Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah Dr. Ki Haji Pusat Wahda Islamiyah nomor D599-QR garing angka Romawi 1 garing 02 garing 1446 tentang penempatan Dai Wahda Islamiyah alumni pendidikan kader ulama Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah angkatan pertama tahun 1446 Hijriah 2024 Miladiyah. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan penempatan Dai Wahda Islamiyah alumni pendidikan kader ulama Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah angkatan pertama tahun 1446 Hijriah 2024 Miladiyah. Tak lunturkan azammu. Lempiran Surat Keputusan nomor D599-QR-I-02
1446. Perempatan Dai Wahda Islamiyah, alumni Pendidikan Kadar Ulama, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, Angkatan ke-1, tahun 1446 Hijriah 2024 Miladiah. Kepada dai yang disebutkan, kami harapkan untuk maju ke depan dan mengambil syal yang telah disediakan. Kiai Muda Mulsir Irawanda SH, Aceh. Kiai Muda Farhan Musaddaq Nasrullah SH, Banten. Kiai Muda Zul Afrian SH, Kalimantan Utara. Kiai Muda Zul Afrian SH, Kalimantan Utara. Kiai Muda Zul Afrian, Kiai Muda Muhfadli SH, Sulawesi Tengah. Kiai Muda Siddiq Aminullah SH MAG, Sulawesi Tenggara. Kiai Muda Arfan SS MAG, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Stiba Makassar. Kiai Muda Andi Muhammad Nur Atma Amir SH, SMA Persiapan Pendidikan Kader Ulama Wahda Islamiyah. Kiai Muda Muslimin SPDI SH MPD, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Wahda Islamiyah, Wilayah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kiai Muda Andi Muhammad Ihsan Yusuf SH MAG, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Abu Bakar As-Siddiq, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 11 Safar 1446 Hijriah, 16 Agustus 2024 Miladiah. Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA, Ketua Umum. Lampiran 1, Surat Keputusan nomor D597-I-02-1446. Perempatan Dai Wahda Islamiyah, alumni Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Stiba Makassar, Angkatan ke-19, tahun 1446 Hijriah 2024 Miladiah. Kami harapkan kepada dai yang disebutkan namanya untuk maju ke depan dan mengambil syal yang telah disediakan. Muhammad Musyawirka SH, Sumatera Barat. Abdullah Muaz SH, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Husaima SH, Musi, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Taufik Iksan SH, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ainun Najib Herman SH, Kabupaten Ogan Komering, Uru Timur, Sumatera Selatan. Abdullah Al-Mubarak SH, Riau. Muhrionaldi SH, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Musaqaful Fikri Rusyid SH, Bengkulu. Yandri F. Daulay SH, Bengkulu. Hamzah Rashid SH, Bengkulu. Anasruddin SH, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Munawir SH, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Salahuddin SH, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Asrul SH, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Muhfarid Wajadi SH, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dimas Fajar Ramadan SH, Jawa Barat. Muhammad Naufal Abdillah Latif SH, Jawa Barat. Sudirmanto SH, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Muhammad Abdurrahman SH, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alpan Siswandi SH, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Alvin Al-Fatih Kholison SH, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Muhammad Radi Makmur SH, Kota Bandung, Jawa Barat. Muhammad Sofi Mubarak SH, Kota Cimahi, Jawa Barat. Andika bin Lakaning SH, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Fakhruddin SH,
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Firmansyah SH, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Mukhlis SH, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Aditya Renaldi SH, Daerah Istimewa Yogyakarta. Al-Hafiz Ihza Maulana Iqbal SH, Daerah Istimewa Yogyakarta. Muhammad Iyad SH, Daerah Istimewa Yogyakarta. Muhalim Rabbani bin Muhlingga SH, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saad Iskandar Kato SH, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rifki Imam Mujari SH, Jawa Timur. Aldin SH, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Anugrah Saidiman SH, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Muhammad Amin Kurniawan SH, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Andika bin Laode Syamsuddin SH, Kota Surabaya, Jawa Timur. Muhammad Akbar SH, Banten. Nur Faiz SH, Kabupaten Lebak, Banten. Zulkarnaim SH, Kabupaten Serang, Banten. Zulfian SH, Kabupaten Tangerang, Banten. Muhammad Rafli Ardifa SH, Kota Tangerang, Banten. Azizul Muqarrabin SH, Bali. Muslimin SH, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Ahmad bin Suwardi SH, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Abdullah Sandi SH, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Benjamin Franklin SH, Kalimantan Tengah. Abdullah Al-Faruq SH, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Niko Akbar SH, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Ardiansyah SH, Kalimantan Selatan. Muhammad Ilham Tahir SH, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Ahmad bin Syamsuddin SH, Kalimantan Timur. Muhammad Matori Ali Akbar SH, Kalimantan Timur. Ahmad Yani SH, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Ikhlasul Amal Hamdi SH, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ashal Matandra SH, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Nurullah SH, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Muhammad Fadil Azhabul Izza SH, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Asrul Adam SH, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Suwardi SH, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ahmad Nur Fauzi SH, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Muhammad Syamsuri SH, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Muhammad Zuhdi Mahmud SH, Kota Manado, Sulawesi Utara. Zulfikar Satrio Utomo SH, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Aryo Nofrian SH, Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Anugrah SH, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Lompo Ramos Makarim SH, Sulawesi Selatan. Muhammad Fadil SH, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Hizbullah SSH, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Musyirul Haq SH, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Muh Akram Mubarak SH, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Usamah SH, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Amirullah Jamil Bashar da Silva SH, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Muhammad Nur SH, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Mansur SH, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Muhtarik Poso, Sulawesi Tengah. Fadillah SH, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Citra Nafisah Amam SH, Kota Palu SH, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Fatima Az-Zahra SH, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Raihani SH, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hanifa SH, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Asmaul Husna SH, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Karmila SH, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dewi Anugrah Ningsi SH, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Rukaya SH, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nur Utami SH, Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dita Aryani SH, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Intan Dwi Wardani SH, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Nur Halisa SH, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Putri Indiarti Saleng SH, Kabupaten Atan. Sarifa Aini SH, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Nur Intan SH, Anggareja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Nur Fitrah SH, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Azah Afifah SH, Enrekang, Sulawesi Selatan. Andi Zakia Hulandari SH, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sofia Syam SH, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nur Fitriani SH, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nur Fadilah SH, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nurul Hikmah SH, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nur Wahyu Muntahana SH, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Raisatin Niswah bin Amirah Salihah KSH, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Hilmiah Halili SH, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Khairun Nisa Rahman SH, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sabna SH, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Zakiyah Az-Zahra Alni SH, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Az-Zarqa Salsabila SH, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Ismi Basira SH, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Nunik Wahyu Siswanti SH, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Nadia Pitazmi Bukhari SH, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Wahyuni Syam Nur Hornai SH, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Fajaria Zakina SH, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Nurul Aulia SH, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ika Mustika Khairun Nisa SH, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Zahwa Aulia Nafisha SH, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Fitriani SH, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Khairana Ramadhani SH, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Miftahul Haira SH, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nur Hikmah SH, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mulyana SH, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rida Nur Syuhada SH, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. Aulia Magfiro Tulain SH, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dian Utami Jamaluddin SH, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Miftahul Jannah SH, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Munirah SH, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Nur Syakila SH, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Siti Humairah Ismail SH, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Andi Nur Syafira Az-Zahra SH, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Hartati Darul SH, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Mutmainna SH, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Nur Sakina Sulaiman SH, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Putri Nur Aziza SH, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Salsabila SH, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Zakia SH, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Ainun Jariah SH, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Ifah Karimah SH, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Iin Wahyuni SH, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Nur Hafiza SH, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Rismayanti SH, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Siti Nur Fadila Nurbah SH, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Munawwara SH, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Nur Fadila SH, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Nur Ismi Auliah SH, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Nur Linda SH, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Nurul Hikmah SH, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Siti Khadijah Al-Amin SH, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Husnul Khatimah SH, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Nurul Ilmi Adiana SH, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Nurul Afiah Jasman SH, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kamria Gustetiawati SH, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Khadijah Mutahharo SH, Kota Makassar. Nurul Andra Salsabilah SH, Kota Makassar. Reni Safitri SH, Kota Makassar. Siti Fatima As-Sahra Makassar. Putri Desinta Inaku SH, Kota Makassar. Fitria SH, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Anissa Fausya SH, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Nur Fitri Amalia SH, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Munira SH, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Nurafni TSH, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Nur Faiza SH, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Megi Putri Adam SH, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Rustia Triliani SH, Kabupaten Buton Tasari SH, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Helmi SH, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Waode Hartina SH, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Waode Syahriah SH, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Nurul Mardia SH, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Vina Afrianti SH, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Mamasa, Sulawesi Barat. Nur Fatimah SH, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Nur Hasira Irwan SH, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Rusmatika SH, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Nur Jannah SH, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Miftahul Khaira SH, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Nurul Islamiyanti NSH, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Zarfinansyah Ramdani SH, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Andinanda Anissa SH, Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Atirah Nur Salsabilah SH, Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Devi Anjeli SH, Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Diva Anggraini SH, Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Fitri Nur Cahyani SH, Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Khafifah Magfirah SH, Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Khairun Nisa SH, Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Lutfiah Dinda Amaliah Amir SH, Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Mardia SH, Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Mutiah Tul Karimah SH, Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Nur Anita SH, Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Nur Arista Sapei SH, Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Nur Hikmah Huswat SH, Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Nurul Hikmah SH, Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Puspita Andaya SH, Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Sakina SH, Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Siti Salma Samad SH, Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Sri Mustika SH, Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Waode Syaima SH, Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Nur Wahida SH, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Stiba Makassar. Rizka Wulandari SH, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Stiba. Penempatan Dai Wahda Islamiyah, alumni Sekolah Dai Tadribut Duat, angkatan ke-21 tahun 1446 Hijriah, 2024 Miladiah. Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah. Kami harapkan kepada dai yang disebutkan namanya untuk maju ke depan dan mengambil syal yang telah disediakan. Ezra Ferdi, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Agus, Sumatera Utara. Arif Reski Tri Kurniawan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Muhammad Rian Anugrah, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Muhammad Faizul, Kabupaten Siak, Riau. Muhammad Akbar, Jambi. Aldi, Sumatera Selatan. Irwandi Tubuon, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu. Umar Al-Faruq, Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu. Yosep Ripaldo, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Muwahyu Marzuki SE, Kepulauan Bangka Belitung. Muhammad Raihan Al-Hanif, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Saparudin, Jawa Barat. Dion Supriyadin,
Kota Malang, Jawa Timur. Zulkifli STP, Kota Denpasar, Bali. Muhammad Nasir SPD, Nusa Tenggara Barat. Ahmad Rendi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Muhammad Nur Arif Malongi, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Abdul Hafiz, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Andi Al-Muntazar SE, Kalimantan Selatan. Syaiful Azhari, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Abrianto, Papua Selatan. Muhammad Arfan Syaputra, Kalimantan Timur. Muhammad Sefa Pratama Saputra, Kalimantan Timur. Syahrul Ramadana, Kalimantan Timur. Dafa Thaqif Ramadan, Kalimantan Timur. Apriza Nur Prasetya, Kalimantan Timur. Andi Fian Febriansyah, Kalimantan Timur. Ahmad Rafi, Kalimantan Timur. Muhammad Rizki, Sulawesi Tenggara. Abi Mario Lahargu, Sulawesi Tenggara. Revan Al-Ramadan, Sulawesi Tenggara. Dahlan, Sulawesi Tenggara. Syahwal Al-Fariski, Sulawesi Tenggara. Aldi Gunawan Lihawa, Sulawesi Tengah. Khalid, Sulawesi Tengah. Ilham DJ Bukit, Sulawesi Tengah. Alfianto, Sulawesi Tengah. Erwin Nianza, Sulawesi Tengah. Ilham Dipu, Gorontalo. Junidar Tokolang, Gorontalo. Awaluddin Mahmud, Gorontalo. Muhammad Irfan Maulana, Daerah Istimewa Yogyakarta. Muhammad Alim, Daerah Istimewa Yogyakarta. Trisakti Wangba Astamang, Daerah ISDI, Kota ADM, Jakarta Selatan. Rio Priantoro, Kota Depok. Gal Saputra, Wahda Inspirasi Zakat WIZ Wilayah DKI Jakarta. Rizki Bangga, Forum Dakwah Perbatasan Aceh. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 11 Safar 1446 Hijriah, 16 Agustus 2024 Miladiah. Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin, LCMA, Ketua Umum. Lampiran 2. Surat Keputusan nomor D598-QR-I Garaya, Kalimantan Tengah. Nurfadilah Az-Zahra, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Ayu Mutmainnah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Rafiqoh Mahmud, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nirfawati Escape, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Astuti, Cabang Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Inayah Latifah Soliha AMD Farm, Kabupaten Lu Timur, Sulawesi Selatan. Muslimah Syarif, Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nur Inayah, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Evi Fatmala, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Afifatus Sakinah, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Nurul Asma, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Safira Mainar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Novia Kurnia Sari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hajratullah, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Nurhayati Salasiwa, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Ode Rahmiyati, Wilayah Maluku. Yuniarti, Sekolah Daiyah Wahda Islamiyah. Hilda, Sekolah Daya Wahda Islamiyah. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 11 Safar 1446 Hijriah, 16 Agustus 2024 Miladiah. Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin, LCMA, Ketua Umum. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya pembacaan naskah pelepasan Dai-Daiyah Wahda Islamiyah tahun 2024 dilanjutkan dengan pelepasan secara simbolis, pemakaian syal dan penyerahan surat tugas oleh pemimpin umum Wahda Islamiyah kepada Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin, LCMA, dengan hormat disilakan. Supaya bagus. Ya. Oh, dari sini. Karena ada akhwat di sebelah. Ya.
Kan ada akhwat di sebelah kan? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk menegakkan risalahnya. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasul-rasulnya dan memerintahkan kepada orang beriman untuk melanjutkan tugas para rasul dan para nabi. Maka dengan perintah tersebut dan senantiasa mohon ridho dan taufiknya, saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah melepas saudara-saudari untuk ditugaskan di daerah tugas masing-masing seperti yang telah dibacakan dalam SK tadi. Semoga dengan pelepasan secara resmi ini, saudara-saudari lebih merasakan tanggung jawab amanah yang ada di pundak saudara-saudari. Dan tentu saja kami senantiasa mohon kepada Allah SWT agar saudara-saudari dimudahkan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Makassar 12 Safar 1445 Hijriah 17 Agustus 2024. Pelepasan selesai. Itu berapa orang? Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Silakan bersamaan menggunakan syal. Dilanjutkan dengan foto bersama pemimpin umum Wahdah Islamiyah. Hujan badai tak lunturkan azammu. Iya, untuk muslimah diharap juga menggunakan syal. Secara simbolis mungkin juga dilepas oleh pengurus muslimah pusat. Semua makhluk bertasbih, panjatkan ampun bagimu. Semua makhluk berdoa, limpahkan rahmat atasmu. Silakan tim dokumentasi untuk mendokumentasikan momen ini. Iya, kami mengundang Ustadz Dasat, Ketua Harian, Ketua-Ketua Dewan, perwakilan dari Pemkot Makassar, para asatis yang ada di depan untuk sama-sama berfoto bersama seluruh dai. Sampaikan firman Tuhanmu.
Seluruh dai dan daiyah mohon untuk kembali ke tempat semula, dan acara ini kita break, kita istirahat sejenak untuk melaksanakan sholat asar secara berjamaah, dan selanjutnya setelah sholat asar kita akan langsung melanjutkan dengan Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Cek, mic cek. Cek satu. Cek mic. Ya, penyampaian kepada seluruh peserta. Istawu wa'tadilu. Sawu sufufakum. Ada yang sholat sunat? Ya? Iya, maksudnya perbaiki imam nih. Iya, sawu sufufakum sebelum diqamat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Iya, bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Jangan ikut sama kita. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
استووا واعتدلوا سووا صفوفakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Diluruskan dan dirapatkan safnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. 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 Allahumma tassalam. Assalam. Tabarak ya ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Yang cek hadirin yang belum sholat bisa mengambil saf yang di depan. Ini satunya sajadahnya imam. Lagi satu mundur lagi. Siapa yang mau imam? Silahkan mengambil tempat bagi para peserta yang sudah melaksanakan sholat asar berjamaah. Silakan mengambil posisi menghadap ke panggung. Adapun untuk para peserta yang belum melaksanakan sholat asar, silakan mengambil saf terdepan atau bagian belakang dari peserta yang sudah melaksanakan sholat asar. Cek. Silakan mengambil tempat.
ulama memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW telah menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka. Mereka adalah pewaris sah para nabi dan rasul. Ulama pada hakikatnya adalah mereka yang betul-betul mumpuni dengan ilmu mereka, dan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, besar rasa takutnya kepada Allah, dan mereka adalah orang yang senantiasa hadir di tengah-tengah umat untuk memberikan pencerahan dan bimbingan kepada umat ini. Di tengah fenomena langkahnya figur ulama Rabbani dan pandemi selama 2 tahun terakhir ini, dengan banyaknya ulama karismatik yang wafat, maka Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab atau STIBA Makassar di bawah naungan Wahda Islamiyah didirikan Pusat Pengkaderan Ulama PKU STIBA Makassar. Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar memberikan dukungan dan support akan keberlangsungan program kaderisasi ulama yang merupakan salah satu program unggulan di STIBA Makassar setelah program S1 yang ada di STIBA Makassar. PKU atau Program Kaderisasi Ulama STIBA Makassar adalah suatu program yang bertujuan untuk mencetak ulama Rabbani yang berintegritas serta memiliki daya juang, di samping dapat bersinergi demi kemajuan bangsa dan negara. Input yang kita terima dari program kaderisasi ulama ini adalah pemuda-pemuda pilihan. Syarat utama seorang yang mendaftar di program ini adalah yang telah menguasai sebelumnya bahasa Arab secara aktif dan pasif. Secara aktif dengan percakapan dan secara pasif lewat tulisan atau membaca bahasa Arab dengan baik dan benar. Dan juga kita prioritaskan mereka yang telah menghafal 30 juz Al-Quran. Dan juga dia adalah seorang yang siap untuk mengikuti program ini secara penuh. Saya mendaftar di program kaderisasi ulama ini, tentu motivasi pertama adalah untuk meningkatkan kualitas diri, dan yang kedua dapat bermanfaat kelak kepada umat. Tuntutan umat serta kurangnya ilmu yang ada pada diri saya membawa saya untuk kemudian mengikuti program PKU ini. Kebutuhan masyarakat akan seorang dai sangat besar. Kami ingin mendalami lagi ilmu agama ini dan menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat. Selama 2 tahun, program kaderisasi ulama STIBA Makassar bagi mereka yang telah berkeluarga. PKU STIBA Makassar mendatangkan langsung ulama dari Timur Tengah untuk mengajar para peserta, baik secara offline maupun online, dan juga dibantu oleh beberapa dosen berpengalaman di bidangnya masing-masing yang secara umum telah menyelesaikan program doktoralnya. Kesan kondusif, suasana yang kondusif untuk belajar. Pertama karena sejak pagi sampai malam hari kami dikondisikan untuk terus belajar dengan jadwal yang cukup padat. Begitu pula guru-guru yang dihadirkan adalah guru-guru yang memiliki kredibilitas di dalam bidangnya. Kami merasakan perubahan yang signifikan dalam diri kami pribadi. Kita berharap dari program PKU, program kaderisasi ulama yang berada di STIBA Makassar akan melahirkan kader-kader ulama yang betul-betul memiliki karakteristik keulamaan dan kedalaman ilmu syar'i yang insya Allah dapat berkiprah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Setelah mengikuti program ini, kami berharap bisa mencapai tujuan. Ingin menjadi orang yang bermanfaat tentunya bagi kaum muslimin secara umum, dapat pulang ke kampung halaman dan memberikan manfaat kepada mereka semua. Menjadi pelopor kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Para ulama, para asatizah yang sekarang ini membimbing kita akan pergi meninggalkan kita, sehingga jika kita tidak bersiap-siap sejak sekarang, maka akan kesulitan di masa depan. Maka semoga dengan bergabungnya kami di program ini, kami bisa mempersiapkan diri untuk tujuan mulia tersebut. Program-program yang sangat ideal ini tentu saja tidak akan mungkin bisa kita wujudkan dengan sebaik-baiknya kecuali atas dasar taufik dan aun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dengan doa-doa tulus dari seluruh kaum muslimin, kami mengajak untuk memberikan dukungan
baik secara moral maupun material, dan itu semuanya insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita semuanya dengan kita di hari kiamat kelak. Kita adalah umat mulia. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti persembahan dari alumni PKU Program Kaderisasi Ulama Stiba Makassar tahun 2024 yang akan dipandu oleh Ustadz Irfan. Kepada beliau disilakan. Terik matahari tak surutkan langkahmu, deru hujan badai tak lunturkan azammu. Silakan maju ke depan. Mana tadi? Silakan ikhwan tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang kami muliakan, insyaallah kami akan membacakan beberapa bagian dari hafalan-hafalan yang ditugaskan kepada kami selama masa program program kaderisasi ulama. Secara singkat insyaallah dimulai dari yang pertama. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah fi hadhihi al-fursah sanuqaddimu lakum syai'an min matn al-waraqat allati katabahu al-allamah Imamul Haramain Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini al-Syafi'i alladhi tuwuffiya sanah 478 من الهجرة وأنا إن شاء الله سأبدأ من آخر المتن وهو فصل من شرط المفتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتوى وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد هو قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالاجتهاد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. فصل. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد إن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.
ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيبا لأن ذا تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى والله سبحانه توفى سنة 593 من الهجرة قال في كتاب الأقضية والشهادات ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة معرفة الكتاب والسنة ومعرفة طرف من لسان العرب ومعرفة تفسير الآيات ومعرفة تفسير القرآن الكريم ومعرفة الإجماع ومعرفة الاختلاف ومعرفة طرق الاجتهاد وأن يكون سميعا بصيرا كاتبا مستيقظا ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له ولا يجلس للقضاء في المسجد ويسوي بين الخصمين في 3 أشياء في المجلس واللفظ واللحظ ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله والله تعالى أعلم. سأقرأ لكم أبياتا من الخلاصة في علم النحو المشهور بألفية ابن مالك. قال رحمه الله تعالى في الفصل الأخير فصل الإدغام أول مثلين محركين في كلمة ندغم لا كمثل الصفف وذلل وكلل ولا ببه ولا كجصص ولا كخصص به ولا كحيللا وشذ في ألل ونحوه فكن بنقل فقبل وحيف والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر وما بتاء نبتلي قد اقتصر فيه على تبين العبر وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه جزم تخير خفي وفك أفعل في التعجب والتزم الإضغام أيضا في حلم. قال خاتمة وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل أخصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسل وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيارة. بسم الله. سأقرأ لكم متن بقية الباحث عن جمل الموارث المعروف بمتن الرحبية في علم الموارث أو في علم الفرائض لأبي عبد الله محمد بن الحسين الرحبي الشافعي. فسأقرأ لكم من باب الوارثات من النساء. والوارثات في النساء 7 لم يؤت أنثى غيرهن شرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت في هن بانت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأقرأ لكم بيت أو بيتين من متن تبصرة القاصد إلى علم المقاصد للشيخ الأصيمي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن حيث فقه عبيده حتى قدى مفقها أحمده سبحانه على المنن مستفتحا بحمده لمكتنا مغفيا للحمد بالصلاة مع السلام فعلة التقاة على محمد ختام الأنبياء وآله وصحبه بلا رياء
وبعد إن العلم بالأحكام من أنفع العلوم للأنام وإنما يدريه ذو رعاية لغاية التشريع في السعاية مستظهرا مقاصد الشريعة ومدركا للحكمة المنيعة فهاك خذ منظومة عزيزة لطيفة في فنها وجيزة سميتها تبصرة للقاصد كاشفة للحكمة المنيعة. سأقرأ عليكم بعض الأبيات من المسكة الكوثرية في نظم القواعد الفقهية لناظمها الشيخ محمد سالم محيري حفظه الله تعالى. قال الناظم حفظه الله تعالى: الحمد لله الذي عز وجل عن الشبيه والنظير والمثل، ثم صلاة وسلاما أشرفا على حبيبنا الكريم المصطفى. فهذه منظومة مختصرة ضمنتها القواعد المحررة تنفع كل المبتدئ وتجمع له الشتيت حاضرا وتمنع رد جميع مذهب المطلب لخمسة قد حررت في المذهب. أولها الأمور بالمقاصد قد جاء ذاك في الحديث المسند مشقة تجلب تيسيرا وزد لا يرفع اليقين أمر شق قد وجد وضرر يزال ثم العادة قد حكمت فاحفظ فتلك خمسة وكرهوا إثاره في قربتي وكل حد ساقط بشبهتي ولو حرام مع حلال اجتمع ضلب حراما ثم تابع تبع ورخصة ليست تنات مطلقا بشك أو معصية فحققا وفرض شرعنا مفضل على تطوع كذاك وما تعد فضلا على الذي هو قاصر وما كثر فعلا مفضل كذاك ما يسر ليس بساقط بمعصور وما يحرم أخذه فبذل حرما. بسم الله الرحمن الرحيم. سأقرأ لكم منظومة من مصطلح الحديث، منظومة البيكونية. أبدأ بالحمد مسليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد عتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يؤل يرويه أض ضابط أم مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن كثر فهو الضعيف وهو أقصى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن. Hadza minna jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terik matahari tak surutkan langkahmu, deru hujan badai tak lunturkan azammu. Hadirin, sudah siap menerima materi tablik akbar? Masya Allah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada dan para hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan materi tablik akbar pertama. Jadi materinya dua narasumber. Materi pertama, tablik akbar, akan disampaikan oleh Mubalik Nasional Al-Ustadz Dr. Haji Dasat Latif SOS SAG MSI PhD. Kepada beliau disilahkan. Terik matahari
tak surutkan langkahmu. Deru hujan badai tak lunturkan azammu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa tahun berapa, suatu ketika saya mendengarkan ceramahnya Ustadz Zaitun Rasmin di Masjid Al-Markas Al-Islami. Pada saat saya melihat beliau dakwah, menetes air mata saya. Saya bertanya dalam hati, apakah saya layak disebut pendakwah? Karena di medsos saya ditulis Ustadz tidak sunnah. Kan ada di medsos Ustadz Sunnah, saya cari namaku tidak ada. Ustadz tidak sunnah, saya cari namaku, nomor 13. Saya cemas, siapa tahu saya ini betul-betul mendakwakan yang batil. Saya bertanya kepada Ustadz Zaitun Rasmin. Beliau ceritakan saya. Begini ceritanya. Ketika pintu neraka sudah mau ditutup, yang artinya seluruh penduduk dalam neraka abadi sudah dalam neraka, tidak keluar nih. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat penjaga surga, penjaga neraka, malaikat tunggu dulu. Tentu caranya Ustaz Zaitun Rasmin tidak begini seperti saya, lain tongi cara beliau. Tunggu dulu malaikat, kenapa? Jangan dulu kau tutup. Masih ada hambaku di situ yang layak untuk masuk surga. Angkat dia. Malaikat katakan, tidak ada sangin pakai pelat talam mami ini di dalam. Tentu Ustadz Zaitun tidak bilang begitu ya. Ke saya tonji ini caraku. Ya. Allah berfirman, saya lebih tahu dari kamu. Turun kau cari. Susah juga cari karena hangus-hangus ini orang toh. Sudah semua di patah pasak. Angus-angus. Datang. Cari. Mana ini? Cari. Mana? Tidak ada. Dapat. Ada satu hamba Allah. Ada cahaya dalam dirinya kecil sekali. Lalu ditarik itu orang. Sini kok. Ini pasti ini. Sini kok. Apa kebaikan yang pernah kamu lakukan. Sehingga kau batal abadi dalam neraka. Mau kau diangkat masuk surga ini. Nah bilang ini orang, saya tidak tahu, rasa-rasanya juga saya tidak tahu ini apa kebaikanku. Nah bilang ingat kau dulu, tidak mungkin apa kebaikan yang pernah kau lakukan. Dia pikir lagi. Lanjut. Oke. Nah bilang gaspol tojeng kok kah? Dia bilang tidak ada, rasanya tidak ada pernah melakukan kebaikan. Lalu malaikat tidak mungkin. Apa kebaikan yang pernah kau lakukan? Oh, ku ingat nih. Apa gerangan? Saya pernah bersahabat dengan sahabatnya ulama. Nah bilang malaikat, iya nah. Itu bisa banyak kau diangkat masuk surga sekarang. Kenapa? Kau pernah bersahabat dengan sahabatnya ulama. Allahu Akbar. Waktu beliau ceritakan saya langsung punya semangat. Bersahabat saja sahabatnya ulama, diangkat masuk surga. Apalagi kalau jadi ki ulama. Allahu Akbar. Saya tadi
Tidak enak rasanya saya bicara di depannya adik-adik saya tadi ini. Saya tidak paham apa yang dia bilang. Saya jujur Kak, karena kata ngasing kan jago semua Pak. Sekali saya kalau wahda, tunduk mendengar. Ciri-cirinya saya kalau ceramah karena ada janggok-janggok, aku bilang wahda kapang itu. Saya biasa waspada. Saya cuma dibisik sama Ustadz Umpa Fahru Rosi. Apa terjemahannya itu tadi? Karena ini semua bicara Arab, saya tidak tahu. Dia jelaskan. Lalu saya berkata dalam hati, apa betul saya ini bisa jadi ulama? Apa betul saya ini layak disebut mubalik? Karena kalau saya dengar tadi syarat-syaratnya, Masya Allah, saya tidak bisa masuk dalam situ. Tapi saya lagi dengar lagi tadi, berfatwa saja kalau kau betul-betul mencari kebaikan, kalau fatwamu benar masuk surga, fatwamu salah tetap kau dapat pahala karena niatmu membesarkan Allah. Langsung ku bilang ini misalnya bagianku. Adik-adik sekalian, baku bisik saya sama Ustadz Saitun Rasmi. Ini kalau jadi ulama luar biasa ini. Yang tadi ini bicara. Tinggal polis sedikit. Apa polesnya? Belajar komunikasi. Ini. La ilaha illallah. Bahasa Arabku saja punda upa. Betul. Kenapa tadi tidak panjang bahasa Arabku? Saya takut salah-salah. Kalau orang-orang kepala talan di depanku, anggotanya Pak Dani Pamanto baraannya. Tapi ini anggotanya saya itu rasmi, bahaya. Jadi kuringkas saja cukup saya bilang, Alhamdulillah salawat dan salam kepada Rasulullah. Saya tidak tahu bahasa Arab. Benar Pak. Tapi tidak berarti saya tidak bisa berdakwah kepada bahasa Arab. Kenapa? Sekarang bos, ada yang disebut teknologi AI. Ada itu pernah kusebar di anuku, di Instagramku, saya pidato tentang ilmu dalam bahasa Indonesia, tapi bisa diterjemahkan bahasa Cina. Mulutku persis, ku bilang bisa aku bahasa Cina. Jadi bahasa Arab, don't worry. Yang penting kau tahu ilmunya. Mohon maaf, guru-guruku sekalian. Saya bukan bermaksud sombong. Saya mau motivasi adik-adik tadi ini. Yang teman-temannya yang dilantik tadi 400. Adik-adikku, lihat semua penceramah kondang di Indonesia. Ustadz Abdul Somad dari SMA sudah madrasah. S1 sudah ke Timur Tengah. Adi Hidayat dari Timur Tengah. Hanan Ataki dari Timur Tengah. Dasat Latif dari Unhas. Tapi dengan jujur Ustadz Abdul Somad mengakui viewernya Dasat Latif lebih banyak daripada saya. Berapa viewerku sekarang? 460 juta. Kali itu satu iklan 500.000. Allahu Akbar. Saya bayangkan bagaimana seandainya saya tadi ilmuku seperti ini. Bagaimana seandainya ilmu saya tadi seperti mereka ini beliau-beliau. Atau beliau-beliau punya ilmu komunikasi seperti saya. Talang anaknya. Pasti tenggelam saya. Kenapa? Lebih hebat ini. Maka saya berdiri di sini bukan saya mau gurui Ki. Tapi saya kasih Ki motivasi untuk belajar teknik berpidato. Apa kelebihanku saya ini? Ilmu pas-pasan. Ada tanya Kak, ku tanya dulu Ustadz Ikhwan. Ustadz, pusing gak ini ada masalah lagi nih. Udah jelaskan. Supaya saya lebih mantap, bandingkan lagi. Ada teman Ustadz, ada temanku Ustadz juga di Mangkoso. Jadi Wahda mix dengan Mangkoso, sebarkan. Saya ini bos, Ustadz copy paste. Tojeng nggak? Saya ini mengcopy paste ceramahnya Quraisy Shihab.
ceramahnya Zainuddin Nemset, ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Tapi caraku saya sampaikan dengan gaya bahasaku. Bugis Makassar. Yang ada itu baru viral, masih mau kok. Itu Tommy gayaku saya. Nabi bilang orang dakwah harus. Nabi halus dakwanya, cocok. Siapa yang dakwai? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Kita yang didakwai pakai pelat talang. Ada caranya, ada metode. Sebelum saya lupa, ingatkan saya nanti Ustadz Zaitun guru saya lagi diminta Gramedia, sudah ada jadi buku saya 2, sekaligus untuk saya mencapai gelar guru besar profesor. Ada buku saya lagi diproses sekarang, judulnya 1, Dakwah dan New Media. Bagaimana berdakwah di Instagram. Adik-adikku tadi ini berdakwah, kalau di mimbar, kamu pergi dakwah, di depannya anak-anak genset. Maafkan saya kalau saya habil katakan, kalau 90 di dalam, kira-kira yang bertahan tinggal 10. Keluar di semua. Tapi kalau kau berdakwah di Instagram, bisa dia jangkau dari Sabang sampai Merauke, bahkan bisa ke Timur Tengah karena bahasa Arab. Maka sekarang adik-adik ini yang tadi belajar dakwah multimedia. Itulah new media. Instagram, Facebook, TikTok. Maka awal-awal ada TikTok, hampir banyak ulama mengatakan TikTok haram, jangan. Saya ditanya, tergantung kontennya. Kalau kontennya dakwah, kita ikuti. Sama tong lagu. Kalau lagu dakwah, ikuti. Bahkan bapak-bapak jangan heran, kadang-kala saya dakwah pakai lagu. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Itu kan ada ayatnya. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Kutanya nih jamaah, mau tahu jawabannya? Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Anak-anak pasti tidak alergi. Tahu menyanyi Ustaz. Tapi kalau lagunya Cikampek, Tasikmalaya, langsung haram. Adik-adik sekalian harus fleksibel dakwah. Ini yang tadi dilantik, mohon maaf Pak, tak dampange Kak Maraja. Tabik dulu Ustaz Zaitun. Haram tak orang pakai sarung? Tidak. Pakai, makanya itu Ustaz Umpas saya bilang kalau mau kau ikuti saya, pakai sarung kau dulu. Pakai sarung dulu. Karena itu dalam ilmu periklanan, tabik di saya Allah takdirkan, bukan nggak sombong. Saya Allah takdirkan mengajar mata kuliah ada namanya teknik promosi dan presentase. Itu saya ajarkan itu. Itu namanya promosi iklan. Orang pertama lihat itu dulu casingnya, bukan hatinya. Apa nak tahu kang orang otak? Mana bisa lihat? Tapi apa dulu lihat? Bajunya dulu. Kalau orang di situ sama-sama. Saya pertama kenal Wahda Islamiyah waktu saya pergi tsunami Aceh. Di situ dulu saya berburuk sangka sama Wahda. Ini semua yang tidak mau takziah. Ini semua yang tidak mau tahlil. Ini semua begitu di otakku. Kenapa? Kas lihat celana jengki, panjang jenggot. Pasti itu namanya stereotip dalam ilmu komunikasi. Sangka buruk kata agama. Sakwa sangka bahasa Indonesia. Kalau orang sudah sakwa sangka sama kita, namo agamu podangi. Biar apa kau kasih tahu ndak dengar itu. Itulah bahasa hadisnya kaswatul qalbi. Maka doati. Maka caranya adaptasi dulu.
Kita lihat, oh di sana nak suka orang kalau pakai sarung. Pakai maki sarung. Kan tidak haram je orang pakai sarung. Kalau tidak nak suka terlalu panjang jenggot, mohon maaf, cukur-cukur sedikit. Jangan Tommy gundul, cukur sedikit. Kan saya dibilangnya Ustadz sunnah, tidak sunnah. Gara-gara apa? Kan saya tanya yang bilang ke Ustadz tidak sunnah. Kenapa kau bilang saya Ustadz tidak sunnah? Dia bilang, kau bicara-bicara sunnah, baru kau tidak pakai jenggot. Mau di apa kalau tidak mau tumbuh? Iya toh? Sudah. Akhirnya Bapak lihat saya. Ini baju baru ini bos. Saya pakai seperti lambang Garuda. Kenapa? 17 Agustus. Supaya tidak namusuki pemerintah Pak. Itu pemerintah kalau Nabi lagi mau kau radikal, intoleran, pacei. Tidak bisa maki dakwah. Maksud saya, tidak mengapa kita turunkan standar, yang penting bisa kita tetap ceramah. Karena kalau dilarang maki ceramah, biar penuh otak tak, tidak bisa kita dakwah. Lalu kita bilang, yang penting kan saya baik. Kalau begitu, apa amal jariah tak? Apa gunanya kita punya ilmu banyak kalau kita tidak bisa manfaatkan? Karena Nabi katakan hairun nas anfa'uhum linnas. Kalau datang makin adik-adik tadi yang 400 masuk ke di kampung, pakai kisarung dulu. Pakai kisarung, pakai kigamis khas Indonesia. Supaya apa? Orang datang tidak sakwa sangka. Coba kalau saya begitu datang tidak ada tolak Kak. Kenapa Nabi bilang das atlatif NKRI Tulen. Tadi malam saya ceramah di Blora. Acaranya Kabak Intel Kampolri. Karena saya ini digelari Pak, ustadznya polisi. Saya baru-baru bahkan saya bilang tidak ada satupun mubalik di Indonesia yang berani maki-maki polisi. Saya Ji. Begini tuh polisi depanku. Merah mukanya bilang, kenapa saya berani? Karena saya sayang kau semua. Kasihan polisi kalau kau tidak masuk surga. Saya ajak kau masuk surga. Makanya ku gas kau. Tepuk tangan nih. Itu semua teknik komunikasi. Tadi malam saya ceramah di Blora. Yang hadir kurang lebih 15.000 orang. Bedanya ini banyak tuh. Tapi di sini saya tidak lihat perempuan. Mana itu perempuan adik? Saya berpikir tadi, apakah orang Wahda ini tidak bisa melihat perempuan karena tinggi nafsunya? Tidak mungkin toh. Tidak mungkin toh. Saya bilang masa Tosi lebih hebat imannya itu tadi malam. Mereka cuma pisah, tidak ada pembatasnya. Maka kalau baru kita datang di kampungnya orang, jangan terapkan seperti ini. Beradaptasi kita dulu. Nanti kalau dia sudah dengar nih, saya teknikku ceramah, yang penting dulu nah senang orang. Karena kalau bangun ke ceramah, kalau 1 jam ke ceramah, 40 menit kasih ketawa-ketawa supaya senangnya. Kalau dia sudah senang dengan dakwah, maka datang lagi, dia datang lagi. Tapi begitu kau baru datang, sangi neraka terus kau cerita, bid'ah, masuk neraka. Nah bilang anak muda ya deh, jangan kau pergi situ deh, sangi neraka mami dicerita habis ki. Itu disebut beradaptasi. Saya mengajar mata kuliah komunikasi. Dakwah itu komunikasi. Komunikasi itu proses. Apa yang ingin dia rubah kalau orang berkomunikasi? Saya bicara begini Pak, Bapak dakwah. 3 yang ada mau perubahan. 1, perubahan kognitif namanya. Dari tidak tahu menjadi tahu. Mau cari-cari ciri-cirinya, lihat orang yang baru tahu. Kalau adik-adik ceramah, ada orang begini. Baru nak tahu itu. Kalau Nabi bilang, baru nak tahu. Berarti alhamdulillah tahap pertama sukses dakwamu. Nah tahu nih. 2, sikap. Sikap itu cuma 2. Setuju, tidak setuju. Cerita rokok haram. Baru, nah tahu nih. Yang kedua, sikapnya. Ada kepala batu, ada terima. Yang kepala batu, sikapnya tidak setuju. Yang terima dakwah, dia akan lakukan. Dalam teori komunikasi,
Orang tertempa media, tertempa dakwah, dua sikapnya. Ada disebut jarum hipodermik, jarum suntik. Orang dakwah doktrin, namanya jarum suntik, Pak. Begitu suntik, cek, tidak bisa kau tolak. Pasti cuci otakmu, masuk. Yang kedua, ada disebut teori kepala batu. Apa itu teori kepala batu? Ditempa, tidak mau. Orang Makassar, orang Bugis bilang, tanteng tong, janjeng jong, tangi tamulo, tangi takku, jame jamamu, jame jamaku, wita topi na witai, kepala batu itu. Atau Nabi bilang Mangkasar, kucini tompina kucini ki, eja pina doang, ku bilang tenan eja, mutung ko sinampe di carana neraka. Itu kepala batu itu. Maka yang kepala batu ini, menurut kajian ilmu, dia disentuh dengan komunikasi efektif, yaitu persuasif. Lawannya persuasif, kursif. Yang punya kursif, Pak Dani Pamanto, bisa keras. Contoh, awas kok kalau kau tidak disiplin, kalau kau tidak disiplin, kumutasi kau. Itu kursif namanya. Dia disiplin tapi dipaksa. Tapi begitu diganti Dani Pamanto, dia hilang lagi itu. Nah bilang, hilang. Itu namanya kursif. Tapi persuasif, dibujuk orang. Dibujuk, cara membujuk harus masuk akal. Cara membujuk ada datanya. Cara membujuk ada faktanya. Cara membujuk ada contohnya. Maka buku kedua saya itu, insya Allah kalau jadi, yang 400 tadi ini, WhatsApp saya kirimi di mana? Gratis. Buku saya yang kedua judulnya Komunikasi Perspektif Islam. Saya mau tunjukkan kalau orang berbicara tentang jurnalistik. Jurnalistik itu ada namanya check and recheck. Bahasa Qur'annya ada, tabayyun. Dalam dunia komunikasi jurnalistik ada yang disebut, ini cocok enggak kau sampaikan di tempat ini. Siapa tahu salah, maka ada dalam pepatah Arab, likulli makal makam, walikulli makam makal. Cocok Ustaz? Iya toh? Setiap tempat ada bahasa yang cocok untuk tempat itu. Dan setiap bahasa ada tempat yang cocok untuk bahasa itu. Jadi kalau kita di depannya para dai-dai wahdah, cocok nih yang seperti tadi, cocok nih. Tapi kalau di depan yang baru belajar agama, pusing nih Pak. Itu yang disebut strategi dakwah. Ini penting. Maka saya dengan keikhlasan saya bisi Ustadz Zaitun Rasmin tadi, tolong kasih saya mata kuliah di Wahdah Islamiyah, Stiba Teknik Pidato. Saya bilang don't worry, jangan pikir saya punya honor, kalau perlu saya gaji itu di kelas. Dari mana kau dapat uang Ustadz? YouTube. YouTube bos. Kalau orang benci Yahudi, saya tidak sepenuhnya teknologinya saya pakai. Ya Pak. Bapak Ibu nonton itu YouTubeku. Bapak membangun masjid. Alhamdulillah 3 masjid saya bangun. Berapa puluh anak sekolah yatim piatu yang saya sekolahkan. Termasuk kemarin yang tarik tambang. Tarik tambang ada ibu-ibu yang meninggal. Anaknya itu saya sekolahkan sampai sekarang. Tidak perlu saya publikasi. Dari mana dapat uang Ustaz? YouTube. Bayangkan adik-adik sekalian, yang ilmumu ibaratnya saya cuma setengah ilmuku, kalian 10 ilmumu, masa kau tidak bisa lebih jago dari Das Atlatif? Padahal saya ini paganak-ganak jika masih. Copy paste ilmuku, tapi saya tahu cara menyampaikan. Coba Maki, saya Pak Wali 10 kali mak ceramah di depannya Pak Jokowi. 10 kali Pak. Kira-kira tidak ada ustadz di Indonesia yang bisa ceramah 10 kali depan presiden. Dari Makassar bos. Kenapa? Bukan saya pintar, tapi saya tahu cara dakwanya. Coba kalau ini semua yang 400,
Saya minta Ustadz Zaitun kumpul, ku coaching ki otaknya. Yang penting mau jiki dikasih. Salah satu penyakitnya itu pendakwah kalau hebat nih, pintar nih, tidak mau belajar. Dia saja nabilan jago. Ah itu penyakit setan itu. Makanya saya kalau ketemu ke ulama, ku cium tangannya, saya bilang Tuan Guru, mudah-mudahan ilmunya bisa transfer ke otakku. Satu, kalau mau dibahas ini panjang, Pak Dani Pamanto moton sambutan. Entah? Dua, ini kan ada penggalangan massa. Penggalangan dana. Ibu-ibu, halo ibu, kita dengar ya ibu. Nggak tahu anda dengar. Ibu-ibu yang ada emasnya sekarang, ada cincinnya. Ibu-ibu kira-kira kalau meninggal siapa pakai emas tak ibu? Anak, bukan, istri kedua. Kawin lagi suamimu. Nah dengarlah ini mamanya cek ceramahku Pak. Istriku, nah bilang Ustaz, saya dengar itu kalau istri meninggal suami kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal Ustaz kawin lagi. Saya bilang sini ki sayang. Ku peluk-pelui. Baru ku bilang dengar ki baik-baik sayang nah. Jangankan kita meninggal, masih hidup ki saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau mati maki. Masya Allah. Ustadz Zaitun ini baru-baru Mama DC. Ini kisah nyata ini. Kira-kira 5 malam yang lalu. Mimpi dia lihat saya kawin lagi. Mimpi. Bangun curhat tengah malam. Sholat tahajud. Tapi di dekatku duduk. Saya lagi tidur. Doanya dia ngomel-ngomel kawin lagi. Saya dengar bangun. Apakah kau cerita ini doamu? Kau kawin. Saya lihat mimpi kawin lagi. Saya bilang la haula wala quwata illa billah. Biar kau mimpimu. Kau mau intervensi saja saya. Jadi jangan maki harap Pak, jangan maki harap. Susah itu kawin lagi, susah. Perlu ilmu khusus. Sambungi dulu ibu-ibu. Bu, kalau meninggal siapa pakai warisan tak? Bukan anak, istri kedua. Nah cabut itu cincin tak. Nah cabut gelantak baru dia bilang, ibu ini dulu emas Dubai kulikan ki waktu umroh. Nah cabut juga kita punya kalung, bahkan gigi palsu tak pun nak cabut. 3 bulan kemudian ketemu janda. Langsung dia bilang, nah buka semua itu tadi cincin mantan istrinya, nah bungkus baru dia bilang, dek, ini dek, mantan istriku mati nih. Enggak, dia bilang wafat, mati nih, ambil maki ini semua dek, hadiah. Maka ibu-ibu, daripada emas cincin dipakai istri kedua, mending kasih para mubalik tadi ini yang kita kader. Antum Pak Dani diajari mau sogok, jangan. Lebih baik tidak jadi gubernur daripada kita sogok rakyat kita. Ibu-ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Bapak-bapak senang tetangga yang pelit atau dermawan? Coba, tidak ada orang suka orang pelit Pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Iya toh. Dia bilang Jakob di rumah anak sekeki. Padahal dia juga seke. Kikiri galap aku jambatan. Ilaha illallah. Pak, Bapak kan semua hafal itu ayat tentang sedekah. Belanjakan agama Allah ibarat, saya tidak tahu ayatnya tapi saya tahu artinya. Menanam 1 biji, lalu tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang. Dan setiap batangnya mengandung 100 biji. Cocok Ustaz Zaitun? Cocok. Beliau bilang cocok. Berarti satu kebaikan Allah ganti 700 kali lipat. Apa betul? Betul. Saya sering buktikan. Contoh, ini meyakinkan ibu bapak semua. Saya waktu bikin itu masjid yang di Talasak City, begitu saya sudah deal sama penjualnya, belum saya bayar. Sudah deal, oke. Yang tadinya harga 7 juta per meter, deal 5 juta per meter. Oke.
Sudah, saya pergi umroh. Pergi umroh. Bersama salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Pergilah saya umroh. Sudah salat subuh, saya mau tidur. Begitu saya sampai di hotel, dia bilang Umar Bagadam, Ustadz, yang travel yang kita pakai. Ustadz, kita pergi ngopi dulu di resto. Capek saya Ji, mau tidur. Sini mi dulu, capek Kak. Sini mi dulu, capek saya. Oke lah, saya ikut. Begitu saya masuk restoran, ada pengusaha namanya Ali Idung yang punya Centennial Jakarta. Langsung dia bilang, ini yang Ustaz Makassar, Ustaz Beleng-Beleng. Saya bilang, kalau kau di Makassar dilempar ke orang, kau bilang ke Ustaz Beleng-Beleng. Ini yang Ustaz Beleng-Beleng. Istri saya senang sekali dengar ceramahnya Ustaz. Gara-gara ceramah Ustaz, istri saya sekarang lebih baik sama saya. Saya bilang, oh berarti Tuan Haji mendapati manfaat ceramah saya. Duduklah saya Pak. Saya di sini, ini jendela. Kemudian Haji Idung di sini, Umar Bagadang. Belum 4-5 menit duduk, langsung dia bilang, Ustaz, mana KTP-mu? Ini Haji. Untuk apa? Saya mau kirimi ke mobil. Allahu Akbar. Langsung kuingat balasannya tanah yang saya mau beli untuk masjid. Ustadz pakai mobil apa? Saya sebut mobilku yang paling murah. Itu karena kalau yang mahal nanti dah beli yang lebih murah lagi. Itu. Saya sebenarnya selama ini pakai Toyota. Tapi saya mau coba Mercy. Wah, nah telepon Haji Fahmi. Pengusaha nomor 1 penjual Mercy di Indonesia. Suri Indonesia namanya itu perusahaannya. Nah telepon. Fahmi, ya mobil apa yang Mercy ada di situ? Ustadz mau mobil apa? Saya bilang yang paling bagus. Ya, oh ya, video call. Ustadz bukannya di Medan kemarin? Karena memang saya ada di Medan kemarin. Yang Bapak lihat saya sama itu mantan Kapolda Sulbar, Pak Baharudin yang orang jamaah Islam jamaah tablik. Itu saya sama beliau yang viral itu, saya bilang pensiun tong ini bintang 2 dulu ini pensiun tong. Itu ceramah saya di situ. Besoknya saya pergi umroh. Dan Ustadz, bukannya kita di sini kemarin? Saya bilang iya, saya dijemput private jet. Sudah sampai. Tidak sampai 1 bulan Pak, datang itu mobil Mercy GLE 450, lebih 2 miliar harganya. Kipas-kipas saya pulang Pak. Saya bilang ini hadiahnya sedekah. Belum 1 minggu, saya pergi ceramah di Medan. Saya itu Pak, selalu kuingat kalau hebatnya itu namanya sedekah. Saya pergi ke Medan ceramah. Nah potong honorku itu IO. Mestinya 40, nah kasih jak 10. Lebih banyak nambah daripada saya, kurang ajar itu. Tapi saya tidak marah. Aku bilang, Bu ceramah, jangan suka minta-minta. Sedekaki. Mana mau kecil. Kalau Pak Dani Pamanto sedekah 10 juta. Tidak tahu kalau 10 juta atau 100 juta di tempat ini toh. Nanti pidiliaki toh. Ya. Tentu beda cita rasanya dengan kita yang penceramah honor tak 200.000 ji. Tentu beda. Tapi Allah lihat ini tawa pas-pasan uangnya tapi berani, maka saya akan ganti. Yang penting hakul yakin karena Allah sampaikan ana inda sanni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka baik, baik. Kalau dia sangka tidak, tidak. Maka begitu kau bersedekah, yakin kau Allah pasti ganti. Ibu-ibu, halo ibu, mau ki suami tak terhindar dari wanita palaci? Mau ibu? Jamma kau periksa HP-nya. HP-nya 1 nak kasih lihat kau, 2 nak sembunyi. Kenapa kau tahu? Karena saya kadang-kala begitu. Itu daripada itu HP nak kau periksa, lebih baik kau bangun sholat hajat. Selesai kau sholat hajat, ya Allah, ini ada uangku 1 juta. Saya sumbangkan kepada dai-dai Nusantara di Wahda. Mudah-mudahan tolak balas suamiku terhindar dari wanita jahat. Bapak-bapak juga yang mau coba-coba poligami, sedekaki.
Ya Allah, ini ada uangku 1 juta ya Allah. Saya tolak bala mudah-mudahan. Coba maki terapkan nih Pak, coba maki. Coba, Ustadz sudah kau terapkan karena memang saya tidak minat. Sedekah. Bapak Ibu, karena waktu yang terbatas, saya akhiri ceramah saya. Sebelum saya akhiri, sebagai rasa terima kasih saya dan rasa senang saya kepada dedek tadi, saya berikan sumbangan 20 juta untuk adik-adik yang di sini nanti dimanfaatkan untuk dakwah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terik matahari tak surutkan langkahmu. Kita akan langsung sekitar 3-5 menit untuk memaksimalkan waktu yang ada. Jadi mohon izin Ustaz, sekarang informasi kami dari panitia kita canangkan untuk di momen ini sebanyak 1,5 miliar. Alhamdulillah dari jumlah ini dan yang ada di online sekarang berada di posisi 750 juta. Allahu Akbar. Berarti kita posisi 50%. Nah, berharap kita bisa bersama bertiga di atas untuk mengajak baik di online offline yang ada di depan kita ini, kemudian di online juga banyak Ustaz. Oke. Di online juga banyak. Tapi tidak mesti harus cash hari ini. Tidak mesti. Pengakuan boleh Ustaz. Boleh Ya. bulan depan bayar. Boleh. Ustaz. 3 bulan boleh, ke depan juga boleh. Oke. Insyaallah. Siapa yang mau saya ajak masuk surga? Cek. Oke, silahkan. Cek tes, ya. Edarkan itu. Tapi sebenarnya itu celengan, kurang efektif. Kurang efektif, Ustaz. Ya. Transfer. Sedikit, Pak. Ya. 100.000 Ji. Pajang dulu di sini. Ini Coba nomor tampilkan rekeningnya. ya. Ini Ikhwas nomor kalian dan rekeningnya. akhwat. Ya. Ya, silakan. Ini insya Allah ya rekening saya bacakan ya. Tolong diambil mobile bankingnya semua. Ya, ini untuk menyegerakan kebaikan. Fastabikul khairat. Masing-masing membuka mobile bankingnya, silahkan. Di ikhwan maupun di akhwat. Ya, ini untuk menyegerakan kebaikan. Saya bacakan. Sambil diketik ikhwas kalian. Boleh dibuka mobile bankingnya. Kemudian diketik. Nah, nih saya bacakan. 734 800 lagi 7. Ya, silahkan diketik sekarang juga angka yang kita sumbangkan. Ya, bismillah. Ditulis di keterangannya, bismillah untuk menyebarkan dakwah di seluruh Nusantara. Anda diwakili oleh orang-orang yang Masya Allah mengamalkan ayat وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Adakah yang lebih baik pekerjaannya daripada mereka yang berdakwah di jalan Allah? Anda mengamalkan, diwakilkan oleh orang-orang yang mengamalkan ayat ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwalah di jalan Allah dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Silahkan langsung diketikkan. Ya, diketikkan di sana, dituliskan atas nama Lazis Wahdah, ya dakwah. Atas nama Lazis Wahdah dakwah. Ya. Betul. Ini ada nomor rekening di atas, silakan dicatat. Adapun yang ada kertas-kertasnya, silakan dituliskan. Jelas tadi Ustaz, tidak mesti tunai hari ini. Tidak mesti tunai hari ini, bisa bisa tunai hari ini dari kita semuanya. Untuk disampaikan. Panitia akan mengumpulkan apa-apa yang menjadi informasi komitmen kita. Ya, silakan. Ya. Ya. Oke. Ya, boleh berkomitmen ikhwas kalian. Ya, boleh berkomitmen. Boleh diangkat tangannya siapa yang ingin menyumbang, baik dari personalnya maupun dari perusahaannya. Ya. Jangan malu-malu, diangkat tangannya bisa disebut langsung. Silakan. Ya. Sebagai pemula. 1 juta rupiah. Abdul Qadir 1 juta. Ustaz Saiful. Abdul Qadir 1 juta. 4 juta. 650.000. Ustaz Isbullah. 10 juta. Masya Allah. Jazakallah khair Ustazuna. Ya. Barakallahu fikum. Saya izin pamit dulu Ustaz. Ya. Ada acara saya menunggu. Ya.
Ya, ya. Ya, ya. Ya, boleh. Silakan Pak Wali. Berikutnya acara sekapur siri atau sepatah kata dari Bapak Ramdan Pamanto, Wali Kota Kota Makassar, yang saya lihat balehonya juga mau jadi Gubernur Sulawesi Selatan. Amin, amin, amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Rasmin, Saidul Rasmin, dan seluruh keluarga besar Wahda, Pak Ustaz Dasat. Saya kira tidak usah bisa baca ini Kak. Saya kira saya tidak usah sekapur siri karena saya kira tadi sudah cukup. Insya Allah saya kira ini sebuah hal yang harus didukung. Saya lah orang paling berbahagia Pak Ustaz Zaitun dengan adanya dai yang menyebar ke seluruh Nusantara. Karena saya lah orang paling gelisah selama ini dan saya sering hanya bisa curhat di tempat-tempat seperti ini. Kita tahu persoalan sosial sekarang luar biasa rusaknya. Luar biasa. Nah, kenapa saya mencanangkan Jagai Anak itu? Sebuah program sederhana tapi Al-Quran. Al-Quran. Dan kalau kita lihat seperti Ustaz Dasat, ini pasti karena ibunya beliau jagai anaknya dulu namanya Ustaz Dasat. Hasilnya adalah anak yang soleh, pasti ibundanya orang yang soleha. Kalau semua mengurus anaknya, insya Allah. Nah, sehingga pencerdasan terutama kaum ibu. Ini yang kaum ibu. Kalau para ustaz ini bisa memperbanyak jamaah kaum ibu atau calon ibu, itu jauh berlipat-lipat. Mohon maaf, bukan kaum bapak tidak perlu di dakwah, bukan. Tapi inti sekarang itu adalah kaum ibu. Ibu. Karena ya ummika, ummati. Jadi dua hal yang diulang-ulang Rasulullah adalah ummika dan ummati. Maka dengan itu tadi laporan kesra saya ada untuk pemerintah kota ada hibah 250 juta. Allahu Akbar. Tapi saya kira kurang ini memang. Saya bilang tadi kenapa begitu Ji? Dulu Lihat tadi ku bilang Ji 100 juta atau 250. Allahu Akbar. 250 pemerintah kota. Iya, 200. Insyaallah pribadi 100 juta. Allahu Akbar. 350. Allahu Akbar. Dan kalau Pak Ustaz Dasar sudah di sini selesai menjawab persoalan. Saya kira itu aja Pak Ustaz. Ya, tidak panjang-panjang. Foto dulu. Allah, makasih. Memang kalau beliau selesai. Syukur.
Pemimpin Umum Wahda Islamiyah, Ustadz Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA, kepada beliau disilakan. Nah, sebelum kita tabligh akbar bersama di atas yang tersisa dari tamu-tamu penting kita di hari ini, di pas sudah naik di mimbar. Tentu masih banyak tamu penting kita, tapi yang sudah naik di mimbar ada Pak Haji Pili, anggota DPRD Sulawesi Selatan. Ya. Ketua nanti ini insya Allah. Dan ada Prof. Mustari Bosra, beliau adalah Ketua Panitia Makassar Islamic Fair, yang kita alhamdulillah turut meramaikan ya kegiatan ini, makanya kita pindahkan kegiatan tabligh akbar pelepasan dai di sini. Nah, ini mungkin saya bagi dua. Saya nanti minta tolong ke Pak Ustadz Mustari sepatah dua kata sambutan dan bukan disampaikan, dan saya minta tolong sama beliau untuk menyampaikan apa yang mau disumbangkan bagi dai. Ya. Jadi bagi tugas ya. Tabe silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Yang pertama, perkenalkan, nama saya sudah diperkenalkan tadi. Di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, saya Wakil Ketua Umum Pimpinan MUI Sulawesi Selatan. Juga sebagai Ketua Pusat Inkubasi Bisnis Syariah. Inilah yang kerjasama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, yang juga saya 31 Juli sampai tanggal 25 Agustus. Insya Allah Ahad depan akan ditutup pada pagi hari, siangnya penyerahan hadiah-hadiah, dan malamnya tabligh akbar. Tapi lagi-lagi tabligh akbarnya ini kita kemas ya secara ilmu komunikasi, saya kira. Yang kita tampilkan Ibu Angelina Sonda, insya Allah menutup kegiatan. Yang ketiga, insya Allah besok pagi saya selaku ketua panitia mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk mensyiarkan, menyemarakkan jalan rekreatif dan dakwah kreatif. Nah, jadi kita istilahkan jalan rekreatif dan dakwah kreatif. Nah, insya Allah ada hadiah umrah 2 paket dari PT MH Mafasa Wisata milik Politeknik Muhammadiyah Makassar, yang saya periode ini diamanahi untuk menjadi Direktur Politeknik Muhammadiyah Makassar. Yang kedua dari Kesturi. Dan tadi saya sudah dibisi Pak Dani Pemantau, dari beliau 1 hadiah motor dan dari istrinya 1 juga hadiah motor. Itu hadiah utama. Alhamdulillah. Selanjutnya terima kasih banyak. Syukran kasihan atas partisipasi Wahda untuk ikut mesemarakkan, memeriahkan. Tentu dengan harapan kalau turun nanti sehingga juga belanja-belanja kodon di tempat-tempat jualan-jualan supaya datang pemasukannya. Saya kira demikian. Nasrul minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih Prof. Ini memang cocok anjuran dari Prof tadi untuk mampir ke Tenan. Itu untuk bapak-bapak, kalau ibu-ibu dari tadi sudah Prof. Alhamdulillah. Ya. Silakan, tentu boleh sepatah kata juga. Ya. Dan selanjutnya terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya saya lanjut saja. Saya atas nama Haji Zulkifli Sain, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ya Dapil Sidrap Pindrang dan Rekan tentunya. Ya, alhamdulillah saya berterima kasih kepada panitia, terutama beliau Pak Ustaz Saibani yang mengundang saya langsung. Dia bilang harus hadir
Makanya ini sebenarnya ada acara tapi ya harus hadirlah berkat beliau panggilan. Tidak bisa ditolak. Kalau beliau yang minta ya pasti kita hadirlah tentunya. Alhamdulillah sebagai anggota DPRD tentunya saya mengucapkan terima kasih dan sangat merespon kegiatan ini dan memberikan kepada apresiasi kepada dai-dai yang akan dikirim di Nusantara. Tentunya mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif terhadap daerah kita tentunya. Ya dengan ini terkait dengan banyak sekali bantuan yang masuk, saya bersedia nanti untuk gaji bulan September ini, insya Allah kurang lebih 40 juta saya serahkan untuk dai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu 40 juta baru dari gaji ya. Iya, kalau dari usaha nanti lagi. Nggak usah diumumkan di sini Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Jazakumullah khair. Berkah insya Allah. Makasih banyak. Iya, barakallahu fikum. Tapi memang itu Pak Haji, kalau Ustadz Syaibani yang undang Ki tidak bisa ditolak. Sebab satu-satunya jenderal penuh di Wahda cuma Ustadz Syaibani. Beliau sekretaris jenderal, yang lainnya cuma wakilnya. Ya, wakil sekjen. Baik, saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, saya mau lihat jam karena handphone saya satu untuk lihat jam. Kalau menurut panitia kita diusahakan selesai jam 17.30. Berarti waktu saya tinggal 16 menit. Ya, mudah-mudahan bisa konsisten. 16 menit untuk materi kedua. Ini pun tidak bisa semuanya. Karena saya lihat wajah-wajah para ikhwah, para bapak-bapak di sini masih banyak yang kecewa. Ya, karena belum sempat menyumbang. Ya, mereka ingin diberi waktu untuk juga menyatakan sumbangannya. Betul? Nah itu betul, mereka perlu waktu. Jadi saya akan kasih waktunya sebahagian. Ibu-ibu bagaimana? Masih perlu waktu untuk menyumbang? Perlu? Oh sudah. Tadi emas-emasnya sudah dikumpul oleh panitia belum? Ibu-ibu, sudah dikumpul semua emasnya tadi yang dibilang Ustaz Dasat? Saya enggak dengar. Sudah ya? Kalau sudah alhamdulillah. Kalau belum, segera dikumpul, ya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia tercinta, kita melaksanakan suatu kegiatan penting, pelepasan dai dalam judul, dalam tema Tebar Dai Nusantara untuk Indonesia Maju. Ini bukan sekedar slogan, ini bukan sekedar tema, ini adalah memang merupakan syiar yang kita bangun di dalam segala aktivitas islah, aktivitas perbaikan yang di dalamnya tentu saja yang terbesar disebut dengan dakwah, baik dakwah dalam makna spesifik maupun dalam makna umum. Kita semua bekerja melahirkan para dai dan daiyah yang alhamdulillah sekarang di Wahda paling tidak sudah 4 pola besar dalam melahirkan dai-daiyah. Ada dai dengan pola reguler dengan pembinaan kepada para calon-calon dai yang kita lakukan melalui berbagai kegiatan pembelajaran minimal sekali sepekan. Ada sekolah dai dan sekolah daiyah yang lebih intensif selama setahun. Dan ada program Stiba kurang lebih 4 tahun. Dan ada yang sangat istimewa, pendidikan kader ulama yang tadi kita sudah lihat penampilan dari sebagian alumni PKU yang tentu saja bagi kita orang Indonesia termasuk dalam keluarga besar Wahda Islamiyah sangat bersyukur dan bangga. Bersyukur kepada Allah SWT dan turut bangga bahwa ada
dari anggota kita, dari dai kita, dari saudara-saudara kita yang bisa melesat lebih jauh untuk menjadi calon-calon ulama kita masa kini dan masa depan. Dan itu hanya bisa dipahami, bisa benar-benar disyukuri kalau kita tahu apa hakikat ulama. Bilang biasa aja itu Ustadz. Kita di Indonesia saja ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, mungkin di atas 100.000 orang disebut ulama. Karena kita punya MUI dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Itu formalitasnya. Tapi kalau berbicara hakikat ulama, berdasarkan dalil-dalil dari Quran dan hadis, dan berdasarkan tradisi ulama yang sebenarnya, ulama itu adalah mereka yang mendalam ilmunya dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala dilihat dari bagaimana kehidupan sehari-hari, di dalam perkataan, perbuatan, di dalam interaksi dia, bagaimana menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagaimana dia peduli kepada syariat dan umat Islam. Tapi dalam mendalam ilmunya, ini yang kurang dibahas. Saya baru-baru ini atau tadi di perjalanan sempat mendengar ceramah seorang ustadz dari negeri jiran Malaysia. Sebetulnya beliau doktor dan beliau jelaskan bukan ulama itu LCMA doktor, ya bukan itu, betul. Dan dia bilang ulama itu yang takut pada Allah SWT. Dia bilang juga yang mendalam ilmunya. Tapi cuma sampai di situ dan yang takut pada Allah SWT. Yang kedua semua kita sudah tahu. Baru dikatakan ulama kalau benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang mendalam ilmunya ini harus diuraikan. Mendalam ilmunya itu adalah yang pemahamannya bagus dan banyak hafalannya. Itu yang mendalam ilmunya. Pemahamannya benar karena dia talaqi, dia belajar dari guru yang benar. Walaupun nanti dia bisa lebih hebat dari gurunya, bisa terjadi. Dia lebih hebat dari gurunya, tapi dia dari guru yang benar, mengajarkan pemahaman yang benar, dan kemudian banyak hafalannya. Makanya memang untuk menjadi calon program ulama ini tidak mudah. Ini sekedar informasi kepada hadirin hadirat yang belum tahu, ya, dan sebagai tanda syukur kita juga bahwa dari sekian ribu kader, anggota, simpatisan, bahkan masyarakat umum yang kita ajak mengikuti program kader ulama ini, kita cuma dapat 10 orang. Ya, 10 orang saja. Karena syaratnya yang sangat berat. Sudah hafal Quran dan bahasa Arabnya sudah memenuhi standar untuk mengikuti pelajaran langsung pakai bahasa Arab. Apalagi ditambah syarat lagi sudah selesai S1. Nah, alhamdulillah hari ini kita saksikan bagaimana mereka menampilkan, walaupun tentu ke depan perlu ada sedikit entertainnya, ya. Banyak orang tidak tahu ini ngomong apa di atas, ya. Paling tidak ada layar di sini yang menjelaskan dalam bahasa Indonesia mereka baca apa maksudnya. Ya, wajar kalau Ustaz Dasat bilang, saya tidak tahu ngomong apa. Untung beliau duduk dekat saya, ya. Dan juga Pak Rozi dijelaskan seperti itu. Jadi ini ke depan insya Allah kalau ada hal-hal seperti ini perlu diperhatikan. Ini waktunya semakin sedikit. Baik. Jadi alhamdulillah kita saat ini benar-benar harus memperhatikan kaderisasi dai, melahirkan lebih banyak dai, dan dai ini harus ditebarkan ke seluruh Nusantara. Bahkan di ASEAN ini mereka berteriak terus, Ustadz kirim kepada kami dai. Begitu Prof. Mudah-mudahan insya Allah Muhammadiyah juga bersama dengan orang-orang lain kita penuhi keperluan dai-dai. Selain dalam negeri juga di Asia Tenggara. Kita punya beberapa negara, Laos, Kamboja, Vietnam,
Timor Leste dan beberapa lagi. Itu sangat kekurangan dai. Saya tahu karena alhamdulillah saya diberi amanah sebagai ketua Rabita Ulama dan Dai Asia Tenggara. Jadi harus lebih banyak kader dai dicetak, tetapi tidak hanya terkumpul di satu tempat. Harus disebar ke berbagai pelosok negeri. Kita bicara dulu Indonesia yang hari ini kita dengan penuh semangat kemerdekaan. Kita harus memenuhi seluruh pelosok negeri dengan dai-dai yang berkualitas. Berkualitas ilmunya, berkualitas ibadahnya, berkualitas akhlaknya, berkualitas interaksinya, berkualitas melihat masalah yang ada pada umat. Dan dia tahu dari mana memulai memperbaiki dan membangun umat kita ini. Ada amanah di negeri kita ini sejak proklamasi kemerdekaan, apalagi sekarang menuju Indonesia Maju 2045, yakni Indonesia yang adil makmur, sejahtera dalam keadilan yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan untuk mewujudkan itu, kita harus bangun negeri ini. Selain fisiknya, harus dibangun jiwanya. Dan membangun jiwa negeri ini tidak mungkin tidak dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Sebab begitulah Nabi kita Muhammad SAW, manusia terbaik, manusia akhir zaman, manusia untuk seluruh manusia sampai kiamat nanti, diutus oleh Allah SWT untuk memperbaiki masyarakat dalam keadaan sesat yang nyata, jahiliyah, tidak membawa senjata, tidak membawa sembako, tapi membawa ilmu yang benar dari Al-Quran dan yang menyertainya sunnah Nabi SAW. Disitulah peran para da'i. Peran para da'i untuk membuka hati, membuka pikiran umat agar mau terus belajar. Dari belajar menjadi kuat imannya. Dari belajar mereka perbaiki ibadahnya. Dari belajar mereka muliakan akhlaknya. Mereka bangun keluarganya. Dan seterusnya mereka bangun bangsa dan negaranya, insya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas kita. Makanya Wahda Islamiyah menyadari hal tersebut dan ingin mencetak dai lebih banyak. Hari ini alhamdulillah kita melepaskan dai-dai dari program pengkaderan ulama, sekolah tinggi ilmu Islam dan bahasa Arab, dan sekolah dai-daiyah. 3 level ya, yang Masya Allah luar biasa. Maka ini kita sebut sebagai dai-dai utama. Dai-dai utama yang di pundak mereka tugas kepeloporan sekaligus tugas pembangunan di berbagai wilayah di negeri kita, pembangunan umat ya, kita harapkan pada mereka. Dan Wahda Islamiyah menyadari bahwa tidak cukup hanya dengan mereka, para da'i dan da'iyah utama ini, yang setiap tahun kita mungkin hanya bisa mencetak 400, mungkin tahun depan 500, mungkin tahun berikutnya hanya 1000, dan dalam hitungan ribuan dan puluhan ribu. Sementara masyarakat kita kurang lebih 300 juta untuk sensus sekarang, dan yang muslim-muslimah yang menjadi prioritas dalam dakwah kita bisa di angka 200 sampai 225 sampai 250 juta orang. Artinya apa? Kita memerlukan minimal 1 juta dai untuk bisa melakukan pembinaan kepada umat kita. Maka dari itu, Wahda Islamiyah telah meluncurkan program Gerakan Sejuta Dai yang kita harapkan bisa mempercepat lahirnya dai-dai. Dimulai daripada mereka yang mau belajar 3 bulan, 6 bulan secara intensif sebagai dai-dai pemula, untuk seterusnya dikader dan menjadi dai-dai yang naik tingkat seterusnya, dan mudah-mudahan bisa masuk program yang tadi menjadi dai-dai utama di negeri kita tercinta ini. Waktu semakin habis, bahwa masih ada 4 menit, bahwa kita tentu saja tidak bisa program ini tanpa dukungan kita semua. Ya, tanpa bantuan kita.
Untuk mencetak para dai ini, miliaran rupiah harus kita belanjakan. Yang diusahakan oleh pengurus Wahda dan bantuan sumbangan para kader, anggota, simpatisan dan masyarakat. Itu untuk melahirkan mereka. Sekarang untuk menyebarkan para dai ini juga diperlukan dana yang tidak sedikit. Ketua WIZ sudah menyebut kita perlu 1,5 miliar, ya. Dan tadi sudah ada sekitar 750 ditambah yang masuk mungkin sudah hampir 1 miliar. Ada 500 juta lagi. Kita berharap sebelum acara tabligh kabar ini ditutup, kita sudah mendapatkan 500 jutanya lagi dari para hadirin hadirat yang tadi saya tahu merasa kecewa belum mendapatkan kesempatan untuk menyatakan sumbangannya. Saya mulai dari saya 5 juta rupiah. Ayo silakan. Ya, ayo. Waktu saya tersisa 3 menit, gunakan untuk ini dan nanti injury time bisa digunakan juga 5 menit untuk mengulang sumbangan. Ustadz Syebani, silakan di sini atau siapa? Iya, yang Ustadz diminta. Syebani, minta tolong. Iya. Tadi di sini Ustadz Hizbullah sudah. Sudah, Ustadz. Sebelah Madin sudah. Sudah, alhamdulillah. Halaka Musa 5 juta. Halaka Musa 5 juta. Pengusaha kita Ustadz Bahrun Nida 1 juta. Ya. Halako Harun Ayo, 2 juta rupiah. Iya, Halako Harun 2 juta rupiah. Ya, Ini oke, sudah baik. masuk Ustaz. Siapa lagi? Dari Albaro, ya, dari Zain Holistik 5 juta rupiah sudah transfer barusan. Jangan tunggu disebut nama antum. DPW Perlu Fastabikul Sosial. Khairat. Kalau suasana ini tidak bisa menggerakkan kita untuk berbuat sebaik-baiknya, kapan lagi? Maka mari jangan menunggu disebut, angkat tangan, sebutkan nama, berikan nomor telepon agar kemudian bisa di follow up oleh para panitia. Iya. Silakan Ustaz Syed. Silakan Ustaz Saiful, sambil yang mau WA bisa nomor saya atau nomor Pak Syahrudin. Ya, silakan Ustaz. Ya, pada waktu perang Tabuk, Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk membiayai perang Tabuk. Beliau mengatakan, man jahaza jaisyal usrah falahul jannah. Siapa yang membiayai pasukan perang yang sulit, perang Tabuk, maka dia mendapatkan surga. Maka para sahabat berdatangan dengan apa yang mereka mampu. Abu Bakar Siddiq menyumbangkan seluruh harta yang beliau miliki. Sampai Rasul bertanya padanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga Abu Bakar? Beliau mengatakan, taraktu lahum Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Umar datang dengan setengah dari harta yang beliau miliki. Utsman bin Affan datang dengan 1000 dinar. Ditambah dengan 300 ekor unta. Lengkap dengan segala perbekalannya. Abdurrahman bin Auf dengan 4000 dinar. Yang disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh sahabat datang dengan apa yang beliau. Silakan. Silakan. Tahri 4.650. Dari Halakoh Sulaiman 1.700.000. Dari Halakoh Irbad bin Sariyah Ustaz Ilham Burhan 1.450.000. Halakoh Sa'ad bin Abi Waqqas Nakib Ustaz Jus'am 8.100.000. Halakoh Muhajirin Nakib Pak Dr. Abdul Wahab. Sebentar Ustaz, ada yang angkat tangan tadi sini. Silakan Ustaz. Berapa? 1 juta rupiah. Ya, sambil dilihat ya. Ya. Silakan yang mau langsung menyebutkan di sini, silakan. Iya, bisa dibantu. Halakoh Ilyas binaan Ustaz Bahrun sementara 1,1. Ini sementara ini. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, silakan sambil kami bacakan yang masuk. Yang dari daerah juga alhamdulillah luar biasa. Ada dari DPW Sulsel 150 juta, MW Sulsel 150 juta. Ya, ini dari Halakoh ya. Pesertanya hadir di kesempatan ini. Murabbi Ustadz Iskandar Kato, Abu Bakar As-Siddiq 600.000 rupiah. Kalian, ketika sahabat diminta menyumbang untuk perang Tabuk, ada yang hanya datang dengan 1 sok tamar. 1 sok tamar.
seperti ukuran zakat fitrah yang bisa kita keluarkan. Sebagian orang munafik mencela mereka, mencela dengan apa yang mereka sumbangkan, tetapi mereka sangat tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi mengatakan ketika pasukan berperang berangkat ke perang Tabuk, beliau mengatakan inna bil madinati aqwaman ada di Madinah orang-orang yang masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Tidaklah kalian melewati perjalanan atau menempuh sebuah wadi, sebuah lembah kecuali mereka bersama dengan kalian. Mereka mendapatkan pahala yang sama dengan kalian berperang. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wa hum bil Madinah. Ya Rasulullah, apakah mereka dapat pahala yang sama dengan kami sementara mereka haji di Madinah? Kata beliau, na'am, wa hum bil Madinah habasahumul udhru. Benar, mereka di Madinah, mereka tidak ikut berperang, tapi mereka mendapatkan pahala yang sama karena ada uzur yang menghalangi mereka. Kita mungkin tidak mampu pergi berdakwah di pelosok-pelosok di mana alumni kita disebar, tapi dengan apa yang kita mampu, kita menyumbang dengan doa kita, dengan semangat kita, dengan niat kita, insya Allah kita mendapatkan pahala yang sama dengan pahala yang mereka dapatkan. KKI Hadijah 3, 5 juta. KKI Badur Rahman, Abdurrahman bin Mahdi, 1.523.000. Ya, ini kami sambil bacakan yang sudah masuk. Kemudian KKI Aisyah 1, 3.600.000. Abdullah bin Jahsi, usaha 2 juta Payabo, rupiah. 500.000. DPCI Biringkanaya 1 juta. KKI Abdullah bin Katsir, ya, 1 juta rupiah. KKI Imam Bukhari 450.000 rupiah. KKI TP 06 Idris 7.500.000. Ya, terkumpul dari muslimah ini yang dikirim via WA senilai 13.827.27 rupiah. KKI TP 17 Ilyas 2 juta. Ya, subhanallah ini. KKI Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah 750.000. Kita berharap untuk tidak keluar dulu teman-teman para asatidah dan ikhwas kalian. Halakoh Adam 6 juta rupiah. Baik, kami persilakan kalau masih ada yang menyampaikan atau menulis, ya, kami persilakan. Ustaz Fahru, Ustaz Hizbullah kayaknya. Oh iya. KKI Halakoh Yusuf binaan Ustaz Jahadah 3 juta rupiah. Bapak Eko Iswanto, ya, 500.000 rupiah. Halakoh Yusuf 3 juta rupiah. Ini masuk ke saya ini, Masya Allah. Ini komitmen dari pengusaha muslimah untuk sementara di angka, ya, ada MBF, Wifri, ya, atau Apotik Wahdah, My Apotik, Wahdah Water, Malika dan seterusnya berjumlah 27 juta rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. DPW Aceh 2 juta, Riau 1 juta, Lampung 1 juta, Bengkulu 2 juta, Jambi 1.500.000, Sumatera Utara 2 juta, Sumatera Barat 2 juta. Ya, lanjut Ustaz. Ya, ini ada dari Futsal Club 300.000 rupiah. Ada dari Hajah Siti Juhaifa dari Bone 1 juta rupiah. Via YouTube kayaknya nontonnya ini. Sumatera Selatan 1.500.000, Bangka Belitung 1.500.000, Riau 1 juta, Jogja 7.500.000, Jawa Tengah 7,5, Jawa Timur 5 juta, Jawa Barat 6 juta. Bapak Muiz 1 juta rupiah, ya, Masya Allah. Banten 2 juta, DKI 5 juta, Kaltim 15 juta, Kalsel 2 juta, Kalteng 2 juta, Kalbar 2 juta, Kalimantan Utara 10 juta, Gorontalo 15 juta. Tersisa 207 juta. Ya, tinggal 207 juta. Genap kita punya target insya Allah. Tidak harus dari kantong kita. Kalau kita punya kenalan, kita punya keluarga, kita punya relasi, silakan kirimkan informasi baik ini. Kirimkan jalan masuk surga ini kepada mereka. Motivasi mereka untuk ikut menyumbangkan dana mereka, mendapatkan keutamaan di sisi Allah dengan membiayai dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan di WhatsApp sekarang. WhatsApp sekarang. Silakan antum yang punya kenalan, punya keluarga, punya relasi, sekarang juga WhatsApp. Sampaikan jalan ke
surga ini, siapa yang membiayai dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah mereka akan dimudahkan jalannya ke surga. Sulteng 25 juta, Sultra 100 juta, Sulbar 15 juta, Sulut 5 juta, Maluku Utara 2 juta, Maluku 2 juta, Bali 2 juta, Nusa Tenggara NTB 2 juta, NTT 2 juta, Papua 2 juta, Papua Barat Daya masing-masing 1.500.000, 2 juta. Papua Selatan 3 juta. Dari pesantren Asyatibi 10 juta rupiah sudah transfer tadi sebelum tabligh akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ini dari berapa KKI yang masuk di HP saya. Ya, sebagian sudah dibacakan. Ya, ada 750, 800, ya 800 dari Fudail bin Iyad 2, kemudian Uwais bin Umair 1.450. Ya. Kemudian dari Amru bin Dinar 1 juta rupiah ya donasi. Kakek Kemudian, Yakub 3 juta. Ya. Berapa? 1 juta rupiah. Halaqah Muhammad. Dari Halaqah Muhammad. 1 juta Masya rupiah. Allah 1 juta rupiah. Allah Akbar. Halakah Nabi Lut 6 juta. Halakah Yang Nabi Daud di Zoom, 4.600.000. yang di Zoom ya, kami berharap juga teman-teman para hadirin hadirat yang ada di Zoom silahkan berdonasi, dan kita yakin bahwa kader-kader atau dai-dai kita yang akan kita kirim insya Allah menjadi amal jariah kita. Ya. Ketika kita nanti di alam barzah. 1,7, Halakah Irbat 1,4, Halakah Sa'ad 8 juta, Halakah Muhajirin 3 juta, Halakah Asyifa 11 juta, Halakah Abu Umamah 1,7, Halakah Hadijah 1, 24 juta. Halakah Hadijah 2, 2 juta 200, semua binaan Ustadz Qasim. Ya, ini kita bisa angsur 3 bulan. Artinya kalau ada yang berkomitmen besar kemudian 3 bulan bertahap insya Allah bisa. Ya, jadi maka di sini kami menyampaikan juga ya terapi holistik Qalbun Salim 3 juta. Ya, jadi satu bulan 1 juta, maka 3 bulan insya Allah kita siap 3 juta rupiah. Ini teman-teman yang punya terapi, rumah sehat, rumah Quran, ayo supaya diberkahi oleh Allah, mari kita bergerak. Pokoknya kita akan berhenti kita akan berhenti kalau sudah tercukupi insya Allah. Berapa lagi? Sedikit lagi. Tinggal tolong infonya. Ya. 161 juta. Ya. KKI Zubair bin Awam 1,4 juta. Masya Allah, masih banyak yang belum terbaca ini. Alamat Tamaran Riyad. Silakan ikhwan akhwat sekalian, sampaikan kepada kenalan kita, saudara kita, relasi kita, tetangga kita, kawan kita. Bapak Mukiran dari Luwuk Timur, ini lewat Zoom, Masya Allah. Tapi beliau mendengar Amar informasi Gunawan, kita. 500.000. Ya, 1 juta rupiah. Allahu KKI Akbar. Kabisa bin Jabar 1 juta. Halaqah Ismail binaan Ustaz Muhammad Yusron 1.650.000. Ayo, jangan ada yang ketinggalan. KKI. Biar sedikit. Semua KKI dari seluruh Indonesia, insya Allah kita berikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Usman yang Alamat berangkat Polmas. dakwah, insya Allah. Usman Polmas 3 juta. KKI Yakub Ustadz Rahmat 3 juta. Fauzia Ummu Syawal 1 juta. Fatimah Sovenir 500.000. Abdurrahman bin Naub Binan Sajahada 1.250.000. Sekolah Dai Tadribud Duat kita 1.100.000. DPD Payakumbu 2.600.000 rupiah. Masya Allah, Allah Akbar. Ahrinal ya, Payakumbu. KKI Yunus 1.250.000. DPD Selayar 5 juta rupiah. Allahu Akbar. Samino 500.000. Kakak Halaqah Adam, Nakib Ustadz Nasruddin. Ya, Palencongi 6 juta rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo, kita cukupkan insya Allah. Masih 153 Ya, silakan. juta. Panitia direkap ya, insya Allah. Ah, ini ada yang terpancing ini. Rumah holistik Samarinda 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Ayo, rumah-rumah. Pokoknya semua yang punya rumah kue, rumah Anita, rumah apa saja. Pokoknya semua yang punya rumah-rumah itu ada usahanya. Ayo, semua rumah-rumah Quran yang selama ini disuplai
kader-kader Stiba, alumni-alumni Stiba, alumni Tadribu Duat, ada juga alumni Tadribu Da'iyat. Maka kita support kegiatan dakwah ini untuk mereka sampai ke daerah mereka masing-masing, insya Allah. Ustaz kita Prof. Hamid 5 juta. 97, 1 miliar. Tidak lupa. Tinggal 2 juta ya? Tinggal 2 juta rupiah lagi. Tinggal 2 juta rupiah, target kita tercapai. Dan tidak lupa kita doakan hari ini yang Allahu lagi Akbar, kesusahan Allahu Akbar. mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Yang lagi mengalami kesulitan keluarga dimudahkan oleh Allah. Yang lagi usaha diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lagi 3 juta. 3 juta dan dari Prof, Masya Allah, dari Prof Mustari Busro 2 juta rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari Wakil Ketua Muhammad DPW ya, pimpinan wilayah Muhammadiyah. 3 juta, Masya Allah. 3 juta. Bu Nawardi HD Ya, 3 juta rupiah. Allahu Akbar. Tolong dicatat ya. Topan Akbar Dicatat. 4 juta 500. Burhanuddin 1 juta. Ahmad Munir 500 ribu. Khalaka Urwa bin Zubair bin Anus Syusron 2 juta rupiah. Hasdiana 5 juta. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus kalau lewat. Biar 2 miliar. Biar 2 miliar. Bismillah. Dan ini tidak berhenti sampai di sini, ikhwan akhwat sekalian. Sidrap 20 juta. Sebarkan kebaikan ini. Rasul bersabda, "Man dalla ala khair, Usman falahu Saleh. ajrun mithlu ajri fa'ili." Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ini sababul wurudnya sahabat yang minta kendaraan sama Nabi. Ya Rasul, saya minta kendaraan. Kata Nabi, saya tidak punya kendaraan. Di situ ada sahabat yang mengatakan, ya Rasul, saya tahu ada orang punya kendaraan. Maka kata Nabi, pergi sama orang itu. Kamu mendapatkan pahala seperti orang yang pinjamkan kendaraannya nanti. Itu sababul wurud hadis ini. Hanya menunjukkan kepada orang yang punya kendaraan bisa meminjamkan, sudah mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang memberikan kendaraan. Maka kita menyampaikan kesempatan ini kepada orang lain. Kalau mereka menyumbang karena kita mendapatkan pahala yang sama dengan penyumbang insyaallah ta'ala. Man dalla ala khair falahu ajrun mithlu ajri fa'ili. Allahu Akbar. Kami berharap untuk mendekat Ya, insyaallah. silakan yang agak berdiri masuk lagi ke tengah. Kita akan tutup ya. Kita akan tutup dan saya kasih informasi kepada semua dai yang telah ditetapkan tadi ya, yang laki-laki tentunya semua bisa bersalaman dengan saya dan bisa foto ya. Kita siapkan fotografer dan nanti dengan cepat ya salaman foto untuk kita bawa masing-masing jadi kenang-kenangannya. Baik, saya kira sudah cukup untuk penggalangan dari sisi mimbar kita. Tapi penggalangan dananya tidak berhenti. Target kita sebetulnya, keperluan kita sebetulnya ada di atas 2M. Tapi kita katakan target hari ini 1,5 dan alhamdulillah sudah terlampaui, sudah 1.600.000.000 sekian. Kami berharap bahwa semua ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang telah menghadiri tabligh akbar ini, mendengarkan tabligh akbar ini, tidak berhenti membicarakan masalah ini dengan keluarga masing-masing. Terima kasih pada Profesor Mustari Busro yang selain hadir, selain telah mengundang kita ke tempat ini, juga kemudian menghadirinya, juga beliau menyumbang ya 2 juta rupiah untuk pengiriman dai dan daiyah kita. Jazahullahu khairan. Semoga senantiasa dilipat gandakan pahalanya dan juga lebih dibanyakkan lagi rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Sebagai penutup pada kesempatan ini, mari jangan lupakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Minimal dengan doa-doa kita, dengan suara-suara kita, dan dengan doa-doa kita. Itu kewajiban yang tidak lepas dari pundak kita sebagai orang beriman ketika melihat kemungkaran, apalagi saudaranya didolimi dan bahkan dibantai secara biadab dan secara brutal. Mudah-mudahan dengan semangat kemerdekaan Indonesia kita lebih kuat lagi membela, memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan lebih khusus di hari-hari ini adalah upaya menghentikan pembantaian dan genosida di sana.
Dan untuk ke depan, untuk jangka panjang, program dai kita, melahirkan dai, menebarkan dai, adalah untuk melahirkan umat dan bangsa yang kuat. Dan umat serta bangsa yang kuat akan bisa membantu kaum muslimin, bahkan manusia secara umum, membantu mereka agar tidak terjatuh dalam kedoliman dan pembantaian orang-orang jahat, orang-orang angkara murka yang tidak mempunyai pri kemanusiaan. Maka marilah lihat program dakwah kita ini sebagai salah satu upaya memperkuat umat dan bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang maju, mewujudkan Indonesia maju, Indonesia yang benar-benar bisa menjalankan amanah konstitusi, menjaga perdamaian dunia, dan menghapuskan segala penjajahan. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Jazakumullahu khairan. Dan saya tutup untuk tabligh akbar kita ini dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terik matahari tak surutkan langkahmu, deru hujan badai tak lunturkan azammu. Kita lanjutkan lagi, Prof. Ya, silakan. Silakan para alumni. Ya. Dan informasi kegiatan Jalan Sehat Kader Wahda Islamiyah Makassar, insya Allah besok pagi jam 7 pagi start dari kantor DPP Wahda Islamiyah. Jadi buat seluruh kader Wahda Islamiyah, khususnya yang ada di Kota Makassar, bisa join dalam acara ini. Insya Allah pada pukul 7 start dari DPP Wahda Islamiyah. Baik, kita akhiri tabligh akbar kita pada sore hari ini. Sampai berjumpa kembali pada acara yang sama di tahun yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai amanah di masing pundakmu, berpisah di sini adalah awal. Bangun kekuatan untuk semangat kembali. Wahai engkau pemuda Wahda Islamiyah, salam hangat teraturkan untukmu. Terima kasih atas semangat juangmu. Semoga Allah senantiasa membalas. Kau kan kembali membawa misi sebagai amanah di masing pundakmu. Berpisah di sini adalah awal. Bangun kekuatan untuk semangat kembali. Wahai engkau pemuda Wahda Islamiyah, salam hangat teraturkan untukmu. Terima kasih atas semangat juangmu. Semoga Allah senantiasa membalas. Selamat jalan kami ucapkan. Selamat jalan kami ucapkan.